MGA. Bab 1031 memukuli tetua keluarga Han dengan kekerasan. Aura ini. Peringkat 9 Dewa Perkawinan. Orang ini dengan nama Chu Feng sebenarnya adalah peringkat 9 Martial Lord. Petik 2. Setelah merasakan aura dahsyat Chu Feng dan niat membunuh yang ganas, ekspresi semua orang yang hadir segera dan secara drastis berubah. Mereka semua mulai bergerak mundur. Tubuh mereka bahkan mulai bergetar. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan Chu Feng. Terutama Shen Lang dan yang lainnya dari wilayah Laut Selatan. Ekspresi terkejut dan tidak percaya pada wajah mereka bahkan lebih jelas. Mereka semua menyadari bahwa Chu Feng bukan seseorang yang sederhana. Namun, tidak pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng sekuat ini. Begitu kuat bahwa dia sudah mencapai peringkat 9 Martial Lord. Peringkat 9 Martial Lord. Orang harus tahu bahwa di wilayah Laut Selatan, ini adalah peringkat yang hanya dicapai para ahli puncak dari generasi tua. Di generasi mereka, tidak ada seorang pun yang mencapai peringkat seperti itu. Dia sebenarnya peringkat 9 Martial Lord? Sebagai soal fakta, bukan hanya mereka, bahkan sesepuh berambut hitam yang menentang Chu Feng sebelumnya sangat berkerut. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Itu karena dia tidak pernah membayangkan bahwa junior ini dari wilayah Laut Selatan akan memiliki kultivasi seperti itu. Peringkat 9 Martial Lord. Bahkan di seluruh hutan Qianwood Selatan, tidak ada banyak orang yang bisa mencapai peringkat seperti itu. Selain itu, beberapa murid yang telah mencapai peringkat 9 Martial Lord semuanya berusia lebih tua dari Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa seseorang seperti Chu Feng yang telah memasuki peringkat 9 Martial Lord pada usia muda adalah langka bahkan di hutan Qianwood Selatan. Ini menyebabkan penatua berambut hitam menyadari bahwa situasinya telah berubah buruk. Meskipun posisi keluarga Han di hutan Qianwood Selatan sangat tinggi, tujuan utama keberadaan hutan Qianwood Selatan adalah untuk memilih murid yang luar biasa untuk dikirim ke Gunung Qianwood. Itu adalah penyedia bakat untuk Qianwood Mountain. Adapun Chu Feng ini, meskipun dia berasal dari wilayah Laut Selatan, dia, tanpa diragukan lagi, bakat langka. Bakat langka seperti itu adalah seseorang yang bahkan dia tidak bisa dengan sengaja membuangnya. Kalau tidak, jika masalah seperti itu menyebar ke kepala sekolah, maka bahkan dia kemungkinan akan menderita musibah. Pria, tangkap dia, meskipun dia tahu bahwa situasinya buruk dan dia kemungkinan membuat marah karakter yang merepotkan. Dia, bagaimanapun, adalah seorang penatua. Selain itu, dia adalah seorang penatua dari keluarga Han. Dengan demikian, penatua berambut hitam tidak menyerah. Sebagai gantinya, ia memerintahkan 4 tetua lainnya untuk menangkap Chu Feng. Dia telah memutuskan untuk mempertimbangkan panjang lebar apa yang harus dilakukan dengan Chu Feng. Dia berencana untuk menangkap Chu Feng terlebih dahulu dan kemudian secara pribadi berdiskusi dengannya berharap untuk mengubah masalah besar menjadi masalah kecil dan kecil. Ya ampun, petik 2. Namun, keempat tetua itu sepertinya tidak mengerti maksud dari sesepuh berambut hitam itu. Mereka bertindak secara bersamaan dan semua, tanpa menahan apapun, melepaskan kekuatan bela diri masing-masing dari peringkat 1 dan 2 Raja Bela Diri. Seperti binatang buas tak berbentuk, kekuatan bela diri bergegas menuju Chu Feng. Tidak hanya mereka berencana untuk menggunakan aura mereka sendiri untuk menekan pengamuk mungkin ditampilkan oleh Chu Feng. Serangan yang mereka gunakan juga bukan masalah kecil. Ini bukan hanya penindasan Chu Feng, ini juga untuk membalas Hansi. Mereka ingin mempermalukan Chu Feng di depan umum. 2 peringkat 1 Martial Kings dan 2 peringkat 2 Martial Kings. Untuk peringkat 9 Martial Lord, ini adalah barisan yang tidak bisa dikalahkan. Namun, itu hanya untuk peringkat biasa 9 Martial Lords. Bagi Chu Feng, mereka berempat bisa, paling banyak, dianggap sebagai 4 harimau yang ganas. Meskipun tiran, mereka hanya membuang hidup mereka. Itu karena kekuatan Chu Feng sekuat naga. Kalian semua harus mati tanpa kecuali. Petik 2. Chu Feng tiba-tiba bergerak. Kemarahannya meluap. Maksud pembunuhannya sangat menindas. Ketika dia bergerak, itu seperti kebangkitan dewa perang. Dalam sekejap, udara mulai bergetar tanpa henti. Angin kencang meledak di mana-mana. Tidak hanya Chu Feng menghindari serangan dari 4 raja bela diri. Ia bahkan, seperti iblis, bergegas ke tengah 4 pria. Saat dia masuk ke tengah, dia melepaskan kekuatan bela diri yang tak terbatas. Dari tanpa bentuk dengan bentuk, 4 tangan besar telah muncul. 4 tangan besar menembak dengan eksplosif dan langsung meraih ke-4 raja bela diri. Iya, tangan besar itu bukan keterampilan bela diri. Bisa dikatakan bahwa mereka hanya semacam trik yang dibuat Chu Feng melalui kekuatan bela dirinya. Namun, kekuatan mereka sangat kuat, dipegang oleh ke-4 tangan besar itu. Ke-4 raja bela diri segera merasa tidak berdaya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah kekuatan seluruh tubuh mereka telah diambil dari mereka. Apalagi terus menyerang Chu Feng. Saat ini mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun,
Ini bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah ketika Chu Feng menangkap keempat tetua dengan kekuatan bela diri yang besar. Ia melompat dari udara ke pohon besar dan kemudian mengacungkan tangannya yang besar kekuatan bela diri. Dengan panik menghancurkan keempat tetua keluargahan menuju sebuah surga yang mencapai pohon besar. Membanting, 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 membanting. Petik 2. Meskipun pohon-pohon ini sangat tebal dan mencapai jauh ke surga, mereka adalah pohon. Untuk melindungi mereka, hutan Cianwood Selatan telah menempatkan penghalang spiritual pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Dengan perlindungan penghalang spiritual, pohon-pohon ini seperti baja dan besi. Ketika tubuh keempat tetua ditabrak ke arah mereka, suara ledakan tabrakan logam bergemuruh dan banyak riak yang menimbulkan kekacauan muncul berturut-turut. Hal yang paling penting adalah bahwa kekuatan Chu Feng terlalu kuat. Bahkan surga yang mencapai pohon yang memiliki penghalang spiritual ditempatkan di sekitarnya akhirnya bergetar tak terkendali setelah dihancurkan dengan keempat tetua. Sejumlah besar daun jatuh dari langit seperti hujan. Celah bahkan mulai muncul di penghalang pembentukan roh itu. Dalam situasi seperti ini, keempat penatua itu semuanya dihancurkan ke negara-negara yang berantakan. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulut mereka. Bahkan tulang tua mereka, sebagian besar dari mereka hancur. Semua jenis suara patah dan patah bergema di seluruh tubuh mereka tanpa henti. Hanya dalam sekejap, mereka berempat telah hancur menjadi 4 individu berlumuran darah. Itu begitu banyak sehingga kedua peringkat 1 Martial Kings akhirnya pingsan. Surga? Apakah orang ini monster? Dia benar-benar mengalahkan 4 tetua tingkat raja bela diri ke keadaan seperti itu hanya mengandalkan budidaya peringkat 9 dewa bela diri? Petik 2. Ya dewa, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Apakah ini benar-benar pertempuran antara Raja Bela Diri dan Tuan Bela Diri? Petik 2. Jumlah orang yang hadir sangat banyak. Ketika Chu Feng memulai serangannya, dia telah menarik lebih banyak orang. Tidak hanya para murid, bahkan para tetua hutan Cianwood Selatan telah tiba. Namun, ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua terpana. Itu karena, bahkan di Tanah Suci Bela Diri, mampu melampaui kultivasi seseorang untuk melawan yang lebih kuat masih terlalu sedikit dan di antaranya. Adapun mereka yang bisa mengalahkan Raja Bela Diri hanya menggunakan budidaya Raja Bela Diri. Mereka jenius. Orang harus tahu bahwa kejeniusan semacam ini bukanlah kejeniusan biasa. Sebaliknya, mereka jenius yang akan diakui oleh semua orang di Tanah Suci Martialism. Kawan, perhatikan baik-baik, bukankah mereka para penatua keluargahan? Siapa sebenarnya pria itu? Dia benar-benar secara terbuka memukuli para tetua keluargahan meskipun dia hanya seorang murid? Bukankah ini terlalu gila? Petik 2. Haha, menyenangkan. Ini benar-benar terlalu menyenangkan. Orang-orang dari keluargahan. Mereka mengandalkan fakta bahwa mereka memiliki banyak orang di hutan Cianwood Selatan. Mereka mengandalkan fakta bahwa Han Qingyu adalah penatua hukuman dari hutan Cianwood Selatan yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman. Dan memutuskan untuk bertindak ceroboh tanpa peduli dengan yang lain. Menyinggung atasan. Dan menggertak hampir semua orang. Petik 2. Hari ini, tampaknya mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan dan menginjak paku. Usia anak ini sangat muda tetapi ia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Apalagi kekuatan pertarungannya luar biasa. Dia, tanpa diragukan lagi, jenius. Menurut saya, dia tentu saja seseorang yang memiliki latar belakang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia mau secara terbuka memukuli orang-orang dari keluargahan? Haha. Benar-benar memuaskan. Tidak pernah saya harapkan orang-orang dari keluargahan akan mengalami hari seperti itu. Petik 2. Orang-orang yang datang kemudian tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka menyadari bahwa para tetua berasal dari keluargahan. Ketika mereka ingat bagaimana keluargahan akan membuat tirani dan mempermalukan mereka, mereka semua merasa sangat baik. Mereka semua merasa bahwa pemukulan Chu Feng hebat dan memuaskan. Jika bukan karena fakta bahwa keluargahan terlalu kuat, mereka pasti akan mulai bertepuk tangan dan bersorak untuk Chu Feng. Berhenti, berhenti segera. Tidak hanya Anda memukul sesama murid. Anda benar-benar berani menyinggung atasan Anda dan memukuli orang tua Anda? Apakah kamu tidak ingin hidup? Petik 2. Tidak akan yang sesepuh berambut hitam membayangkan bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng sekuat ini. Mengalahkan 2 peringkat 1 Raja Bela Diri dan 2 peringkat 2 Raja Bela Diri dari keluargahan adalah untuk Chu Feng. Semudah mengalahkan sekelompok anak anjing. Ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menetapkan ulang Chu Feng dan dengan hati-hati memperlakukannya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang dari keluargahan. Kehormatan keluargahan tidak bisa diizinkan diinjak-injak. Dengan demikian, setelah ragu-ragu, dia akhirnya menggerakkan tubuhnya dan menunjukkan kekuatannya dari Raja Bela Diri peringkat 3. Dia akhirnya mulai menyerang Chu Feng. MGA. Bab 1032 memukul peringkat 3 Raja Bela Diri.
Peringkat 3 Martial King. Itu adalah peringkat yang sangat melampaui peringkat dari Martial King peringkat 2. Selain itu, bukan hanya penatua berambut hitam ini relatif muda, kekuatan bertarungnya juga tidak biasa. Paling tidak, dia beberapa kali lebih kuat daripada 4 tua-tua keluarga Han lainnya. Jadi, ketika dia memutuskan untuk menyerang, itu bukan masalah kecil. Sejumlah besar kekuatan penindas, seperti pasukan binatang buas tak berbentuk yang tidak hanya memaksakan tetapi juga meraung di nada yang menusuk telinga, benar-benar berhasil mengalahkan penindasan Chu Feng. Setelah dia menggunakan kekuatan opresifnya, penatua berambut hitam itu menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan Chu Feng. Lapisan demi lapisan kekuatan bela diri dikirim olehnya. Kekuatan bela diri yang kuat, yang dikendalikan olehnya, berubah dari tidak berbentuk ke kepemilikan bentuk. Mereka berubah menjadi 4 pedang besar yang lebih dari selusin meter dan berkedip-kedip dengan cahaya. Pedang besar itu merosot ke arah tangan besar Chu Feng yang dibentuk dengan kekuatan bela dirinya. Dia berencana untuk memotong tangan besar Chu Feng dan menyelamatkan keempat tetua. Peringkat 3 Martial King tidak bisa dipandang rendah. Meskipun Chu Feng memiliki surga yang menentang tingkat kekuatan pertempuran, dia masih hanya seorang dewa bela diri. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan penatua berambut hitam ini. Namun, Chu Feng tidak takut. Dengan niat, 3 sinar guntur dikirim keluar dari tubuhnya dengan suara menderu. Mereka berputar dengan sekeliling tubuhnya dan, dalam sekejap mata, berubah menjadi baju besi yang memancarkan petir dari seluruh penjuru. Baju besi ini benar-benar menutupi tubuh Chu Feng. Setelah guntur armor muncul, budidaya Chu Feng langsung tumbuh. Di depan banyak pengamat, ia naik dari peringkat 9 Martial Lord ke peringkat 1 Martial King. Iya. Dengan peningkatan dalam budidayanya, aura yang dipancarkan oleh Chu Feng berubah sangat berbeda. Perbedaan antara Tuan Bela Diri dan Raja Bela Diri adalah tingkat kekuatan bela diri. Ketika Chu Feng melangkah ke ranah Martial King, kekuatan bela diri yang ia kendalikan juga berubah menjadi kekuatan bela diri tingkat raja. Dengan demikian, 4 pedang besar yang dibentuk dengan kekuatan bela diri yang sebelumnya sangat mengancam sekarang sangat lemah sehingga mereka akan runtuh pada serangan pertama. Chu Feng berteriak keras dan membuka tangannya. Sebuah telapak tangan ditembakkan. Boom, petik 2. Ketika serangan telapak tangan itu dikirim, gelombang energi melonjak melalui langit. Lapisan demi lapisan energi muncul seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya. Dimanapun mereka lewat, retakan akan muncul di udara. Adapun 4 pedang besar yang diciptakan dengan kekuatan bela diri, mereka langsung hancur. Dia benar-benar memahami metode seperti itu untuk secara langsung mencapai Martial King dari Martial Lord. Apakah anak ini benar-benar seseorang dari wilayah Laut Selatan? Kapan karakter yang begitu kuat muncul di wilayah Laut Selatan? Dia hanyalah seorang jenius yang langka, bahkan di tanah suci martialisme kita. Petik 2. Melihat perubahan Chu Feng setelah menggunakan Thunder Armor-nya, penatua berambut hitam itu sangat terkejut sekali lagi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng telah memprovokasi sarafnya berkali-kali. Namun, bagaimanapun, kehormatan keluargaan tidak bisa diinjak-injak. Meskipun betapa jarang jeniusnya Chu Feng, dia tidak akan membiarkannya mempermalukan orang-orang dari keluargaannya sebelum semua orang ini. Karena itu, dia mengeksekusi skill dengan satu tangan. Ketika dia menyerang dengan tangan kanannya, energi bela dirinya yang tak terbatas berubah menjadi burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya. Setiap burung aneh itu berukuran beberapa meter. Tubuh mereka berwarna hitam dan bulu-bulu mereka tajam seperti pisau. Terutama paruh mereka yang tajam. Mereka tampak seolah-olah bisa menembus segalanya. Bahkan ruang tanah suci martialism akan ditembus oleh paruh tajam burung aneh ini dengan satu serangan. Jadi, ketika burung-burung aneh yang menutupi langit muncul, ruang di sekitarnya mulai retak dan hancur. Siang hari yang cerah dan tak berawan berubah menjadi malam tanpa batas karena ditutupi oleh kekuatan menakutkan itu. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 7. Itu adalah keterampilan bela diri khusus keluargaan. Di tangan penatua berambut hitam ini, kekuatan dan kekuatan unik dari keterampilan bela diri ini ditampilkan secara menyeluruh. Jiji. Petik 2. Setelah burung aneh yang menutupi langit ini muncul, mereka benar-benar mengelilingi Chu Feng. Kemudian, mereka mulai mengeluarkan tangisan aneh dan menyerbu ke arah Chu Feng. Bilah tangisan Void Dragon, menghadapi burung-burung aneh yang telah menutupi langit, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Mengontrol kekuatan bela diri tubuhnya, dia mengangkat satu tangan dan mengepalkannya. Pedang emas besar muncul di tangannya. Setelah pedang emas besar itu muncul, auman naga mengikuti. Setelah suara gemuruh yang menusuk telinga terdengar, penindasan tanpa bentuk tiba-tiba muncul. Kekuatan penindas itu begitu kuat sehingga bisa menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Sebelum kekuatan opresif tanpa bentuk itu, semua orang merasakan tekanan besar.
Kerumunan yang menyaksikan pertempuran semua terpaksa mundur banyak langkah. Adapun mereka yang berkultivasi rendah, mereka, seperti orang-orangan sawah, terlempar pergi. Hal yang paling penting adalah bahwa sebelum kekuatan yang menindas ini, bahkan burung-burung aneh yang tirani itu menjadi hancur. Ketika mereka terus mengeluarkan tangisan aneh mereka, tubuh mereka terkoyak. Pada akhirnya, seperti kabut, mereka menghilang. Tua, kamu benar-benar berani mengalahkan Lilei ke keadaan seperti itu. Hari ini, saya akan meminta Anda membayar hutang darah Anda dengan darah. Petik 2. Setelah menghancurkan keterampilan bela diri burung yang aneh, Chu Feng tidak hanya berdiri diam di sana. Tubuhnya bergerak, sambil memegang bilah tangisan Void Dragon di tangannya dan membawa serta keempat tetua keluarga Han. Dia bergegas menuju penatua berambut hitam itu. Wos wos wos. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Meskipun ia hanya peringkat 1 Raja Marsial, kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan peringkat 3 Raja Marital tidak bisa lalai. Namun, pada saat ini, hal yang paling menakutkan tentang Chu Feng bukanlah kecepatannya. Sebaliknya, itu adalah serangannya. Di tangan Chu Feng, Blade of the Void Dragon's Cry digunakan tanpa menahan diri. Itu bukan lagi keterampilan bela diri biasa, juga bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti pisau tajam yang mencuri jiwa seseorang. Kamu bocah. Sebelum serangan Chu Feng, ekspresi sesepuh berambut hitam itu juga mengambil perubahan besar. Ketakutan memenuhi matanya. Itu karena saat ini dia tidak hanya dipaksa ke keadaan pertahanan pasif. Serangan Chu Feng yang tak terhitung dan berubah juga telah menutup semua kemungkinan baginya untuk melakukan serangan balik. Dia saat ini bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri atau mengeluarkan senjata. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus menghindari serangan Chu Feng. Sebenarnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar lagi. Apa yang mereka maksud dengan menjadi ceroboh sekali akan menghasilkan ribuan penyesalan? Penatua berambut hitam ini pastilah contoh hidup dari itu. Dengan kekuatannya, jika dia memutuskan untuk bertarung dengan Chu Feng dengan haknya saat bepergian, maka bahkan Chu Feng tidak akan mampu dengan mudah menang atas dirinya. Namun, karena kecerobohan ini, sebuah peluang diambil oleh Chu Feng. Meskipun dia memiliki metode yang lebih kuat yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Dengan demikian, ia menjadi benar-benar tidak berdaya. Penatua berambut hitam saat ini setara dengan harimau ganas yang telah diikat erat. Meskipun ia memiliki gigi yang sangat tajam dan kekuatan yang ganas, ia tidak dapat menggunakannya. Itu adalah kondisi yang sangat sulit untuk ditanggung. Wusua. Tiba-tiba, bilah tangisan Void Dragon di tangan Chu Feng didorong ke depan. Sebuah cahaya keemasan melintas, mekar darah menabur di langit. Pada saat orang-orang berhasil bereaksi, yang mereka lihat adalah lengan sesepuh berambut hitam itu terbang ke bawah dengan darah. Serangan pedang ini dari Chu Feng benar-benar telah memotong lengan sesepuh berambut hitam itu. Ah sialan kecil, aku akan membantai kamu. Petik 2. Rasa sakit kehilangan lengannya menyebabkan penatua berambut hitam itu meringis dan kehilangan rasionalitasnya. Dia yang terus-menerus marah tidak hanya mengutuk Chu Feng, dia bahkan mengucapkan kata-kata ancaman. Dari tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang meluap. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin benar-benar mencoba membunuh Chu Feng. Sayangnya, Chu Feng tidak memberinya kesempatan seperti itu. Bilah tangisan Void Dragon di tangan Chu Feng melambai sekali lagi. Kaca, percikan darah lain mekar, lengan lain dari penatua berambut hitam itu telah dipotong oleh Chu Feng. Selain itu, ketika lengan itu telah dipotong, Chu Feng sekali lagi mengacungkan pedangnya dan mengiris lengan yang terputus menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ah, aku bersumpah akan mengulitimu, menarik tendonmu dan memotong-motongmu menjadi 10.000 keping. Petik 2. Melihat lengannya yang terpotong-potong, sesepuh berambut hitam itu menggertakkan giginya karena marah. Jantung dan paru-parunya hampir meledak. Itu karena tindakan Chu Feng memotong lengannya di depan semua murid dan orang tua ini tidak hanya memalukan. Itu juga menginjak-injak martabat keluargaannya. MGA. Bab 1033 Membunuh Spray. Surga. Ini. Tidak hanya penatua berambut hitam. Bahkan semua orang di kerumunan kagum dengan tindakan Chu Feng. Itu karena pada saat ini, tindakan Chu Feng tidak lagi sesederhana mengajarkan pelajaran kepada sesepuh keluargaan. Tindakannya hanya memotongnya menjadi 8 bagian. Itu benar. Chu Feng benar-benar akan memotong yang tua berambut hitam menjadi 8 potong. Chu Feng yang marah mampu melakukan apapun, terutama yang lebih tua berambut hitam. Dia telah dipukuli dan melukai Lilei serius sebelum Chu Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Dengan demikian, ketika cahaya emas melintas, tubuh sesepuh berambut hitam mulai memerciki darah di seluruh. Itu dipisahkan berulang kali. Akhirnya, ketika Chu Feng mendarat di tanah,
Sesepuh berambut hitam hanya memiliki batang tubuh dan kepala yang tersisa padanya. Keempat anggota tubuhnya telah terputus. Bahkan tubuhnya telah hancur berantakan dengan tulang putih yang terlihat. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Apa? Apa? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Meskipun dia telah diiris terpisah tanpa bisa dikenali, apa yang dimiliki oleh penatua berambut hitam itu bukanlah ekspresi kemarahan. Sebaliknya, itu adalah ekspresi ketakutan. Itu karena Chu Feng telah mengangkat pedang emas besar di tangannya sekali lagi. Adapun pedang tajam itu, tempat yang dituju adalah dantian tetua berambut hitam itu. Murid ini, tolong jangan, Anda harus tahu bahwa membunuh seorang penatua adalah kejahatan yang bisa membuat Anda dipancung. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk membunuh penatua berambut hitam itu, ada orang-orang dengan niat baik yang menyarankan untuk tidak melakukannya. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng menolak untuk mendengarkan mereka? Dia mengangkat pedang emas besar di tangannya, membatasi penatua berambut hitam dengan kekuatan yang menindas dan kemudian dengan dingin berkata kepadanya. Penatua ini di sini. Bukan saja dia tidak menegakkan keadilan bagi para muridnya. Dia bahkan membengkokkan hukum untuk mendukung kerabatnya dan mengancam serta memukuli para muridnya. Dia bahkan ingin membunuh murid-muridnya. Petik 2. Untuk kelakuanmu, kamu harus dihukum, harus dibunuh. Wos. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang emas besar di tangan Chu Feng tiba-tiba jatuh. Puci, itu menembus ke wilayah dantian tua berambut hitam itu. Setelah itu, pedang emas besar sedikit bergetar yang menyebabkan lapisan riak energi mengamuk keluar dari dalam tubuh sesepuh berambut hitam itu. Bang! Suara teredam bergema, darah berceceran di mana-mana. Penatua berambut hitam itu telah bertemu dengan kematian yang kejam. Ah, kau brengsek, Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari keluarga Han kami. Aku akan membunuhmu. Melihat penatua berambut hitam itu terbunuh di depan mata mereka, empat tetua keluarga Han lainnya sangat marah. Mereka tidak hanya menunjukkan kemarahan di seluruh wajah mereka, mata mereka juga merah darah. Dari dalam mata merah mereka, muncul niat membunuh yang sangat kuat. Jika mereka mampu melakukannya, mereka akan ingin membunuh Chu Feng dengan tatapan mereka. Memang ada orang yang seharusnya mati hari ini. Namun, itu bukan aku. Itu kalian semua. Petik 2. Menghadapi ancaman dari empat tetua keluarga Han, Chu Feng dengan dingin tertawa. Kemudian, kilatan kedinginan melewati matanya. Bang! 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 Empat suara teredam bergema berturut-turut. Keempat penatua yang berbicara kata-kata mengancam kepada Chu Feng sebelumnya telah dihancurkan sampai mati oleh empat tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng. Mereka langsung mati. Setelah membunuh 5 tetua keluarga Han, Chu Feng meregangkan telapak tangannya ke arah alun-alun. Energi tarik mengamuk mengalir keluar dari telapak tangannya. Dia mengisap Lilei yang kepalanya berlumuran darah dan sudah pingsan padanya dan kemudian menempatkannya di atas bahunya. Setelah itu, kaki Chu Feng bergerak. Dia mulai dengan cepat terbang ke arah pintu keluar dalam ingatannya. Chu Feng tahu bahwa dia telah menciptakan bencana besar untuk dirinya sendiri. Karena itu, sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk terus tinggal di hutan Qianwood Selatan dan bersiap untuk pergi secara sembunyi-sembunyi. Jangan berani-berani kabur. Keluarga Han kami pasti tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Siapa yang akan berpikir bahwa setelah Chu Feng mengambil 2 langkah, teriakan terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat. Itu sebenarnya Hansi. Pada saat ini, wajah Hansi masih berlumuran darah. Namun, dagunya yang hancur oleh Chu Feng tiba-tiba sembuh sepenuhnya. Selanjutnya, sekelompok besar pria dan wanita muda berdiri di belakangnya. Mereka semua harus orang-orang dari keluarga Han. Jika tidak, mereka tidak semua akan menunjuk ke Chu Feng dan mengutuknya. Jelas, mereka sangat marah karena Chu Feng telah membunuh 5 orang tua keluarga Han mereka. Meneliti kematian, melihat wajah Hansi dan mereka yang mengandalkan kekuatan untuk menggertak orang lain sepanjang waktu, Chu Feng mencibir. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan kekuatan bela diri yang tak terbatas mengalir keluar darinya. Bang 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 bang. Semburan suara teredam bergema. Hansi dan mereka yang mengancam Chu Feng semuanya telah berubah menjadi genangan darah. Mereka semua dibunuh oleh Chu Feng. Apakah ada orang lain dari keluarga Han yang hadir? Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Setelah membunuh Hansi dan mereka, Chu Feng bertanya dengan suara keras. Saat berbicara, Chu Feng menatap tajam ke berbagai siluet di udara dan di tanah. Hualalala, petik 2. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Ketika dihadapkan dengan tatapan dingin Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka penatua atau murid, semua menjadi pucat pasi. Dengan bibir gemetar, mereka tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar mundur kembali. Setelah melihat metode Chu Feng,
Siapa yang berani menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Han? Apalagi mereka yang hanya menyaksikan dan bukan dari keluarga Han. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga Han tidak berani membuka mulut dan mengakuinya. Itu karena mereka yakin bahwa selama ada orang yang berani menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Han dan memiliki kultivasi yang lebih lemah dari Chu Feng, mereka semua akan menemui akhir yang menghancurkan. Bagaimanapun, membunuh satu orang sama dengan membunuh, dan tidak berbeda dengan membunuh 10 orang. Demikian juga, membunuh 100 juga membunuh. Dengan metode kejam Chu Feng, mereka bisa memastikan bahwa bahkan jika ada 1000 orang, Chu Feng bahkan tidak akan berkedip matanya sebelum melenyapkan mereka semua. Dia sama sekali tidak seperti manusia dan lebih seperti iblis haus darah. Banyak sampah. Melihat kerumunan yang meringkuk, Chu Feng mencibir. Dia tahu bahwa pasti ada lebih banyak orang dari keluarga Han di dalam kerumunan. Namun, ketika dihadapkan dengan kematian, mereka tidak berani mengakuinya. Setelah ini, Chu Feng memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, hutan Qianwood Selatan ini dipenuhi oleh para ahli seperti awan. Jika dia ingin memperingatkan para tetua zona inti, maka terlepas dari bagaimana surga menentang Chu Feng, dia kemungkinan akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Jadi, Chu Feng harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, tepat setelah Chu Feng memutuskan untuk pergi, tekanan kuat yang tak terbatas muncul entah dari mana. Seolah menerangi segalanya, penghalang roh emas muncul. Dalam sekejap mata, itu telah menutupi wilayah ruang ini dengan Chu Feng di dalamnya. Setelah tekanan kuat yang tak terbatas dan penghalang roh yang kuat muncul, suara yang dipenuhi dengan desakan mungkin terdengar. Datang sesukamu dan pergi sesukamu. Tempat apa yang Anda ambil sebagai hutan Qianwood Selatan ini? Petik 2. Memalingkan kepala mereka ke arah sumber suara. Ekspresi semua orang yang hadir mengambil perubahan besar. Ini terutama untuk orang-orang dari keluarga Han. Mereka menampilkan ekspresi ekstasi. Itu karena penatua yang muncul adalah pria tua berambut abu-abu. Apalagi dia mengenakan gaun berwarna biru gelap. Itu adalah simbol dari penatua manajemen. Sebenarnya, budidaya penatua manajemen ini tidak terlalu tinggi. Kultivasinya hanya peringkat yang lebih tinggi dari sesepuh keluarga Han berambut hitam. Berada di peringkat 4 Martial King. Namun, aura yang mengesankan serta temperamennya benar-benar berbeda dari sesepuh berambut hitam. Dia benar-benar menunjukkan suasana seorang ahli. Inilah tepatnya kekuatan para penatua manajemen. Di hutan Qianwood Selatan, jumlah penatua manajemen memang banyak. Namun, tidak seorang pun yang mampu menjadi penatua manajemen bukan siapa-siapa. Jadi, ketika penatua manajemen ini muncul, praktis semua orang yang hadir merasa bahwa bencana besar akan menimpa Chu Feng. Teknik pemotongan harimau putih. Petik 2. Namun, ketika semua penatua dan murid, termasuk yang lebih tua manajemen berambut abu-abu, berasumsi bahwa Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri, Chu Feng bahkan tidak repot-repot melirik penatua manajemen dan langsung menampilkan teknik pembantaian harimau putih. Teknik pembantaian macan putih adalah keterampilan rahasia tertinggi. Kekuatannya sangat ganas. Ini terutama ketika budidaya Chu Feng mencapai tingkat Martial King. Kekuatan teknik rahasia tertinggi ini bahkan lebih tak tertandingi. Selain itu, teknik pemotongan harimau putih dikenal sebagai keterampilan bela diri yang bisa menaklukkan semua rintangan dan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Apa yang disebut penghalang roh, sebelum teknik penyembelihan harimau putih, tidak layak disebutkan. Jadi, ketika sinar cahaya yang menghancurkan yang membentuk harimau putih dengan kekuatan tertinggi muncul di langit menyapu formasi roh emas itu, sebuah ledakan keras terdengar dan wilayah ruang ini mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, penghalang pembentukan roh emas itu benar-benar hancur. 4. MGA. Bab 1034 Pembalikan yang mengejutkan. Surga. Orang itu benar-benar menghancurkan penghalang pembentukan roh penatua manajemen. Petik 2. Kekuatan sebelumnya sangat kuat. Itu bukan keterampilan bela diri tabu juga bukan keterampilan bela diri biasa. Apa itu? Itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Petik 2. Tindakan Chu Feng sekali lagi menyebabkan keributan melalui kerumunan. Dia telah membius semua orang yang hadir terlepas dari apakah mereka adalah murid atau penatua. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa pembentukan roh defensif dari sesepuh manajemen akan hancur oleh serangan tunggal dari Chu Feng. Paling tidak, di seluruh hutan Qianwood Selatan, belum ada murid lain sampai sekarang yang mampu melakukan prestasi seperti itu. Bahkan para murid terkuat pun tidak mampu melakukan itu. Namun, Chu Feng ini, seorang murid yang tidak dikenali siapapun, mampu melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sensasi semacam ini, mungkinkah itu adalah keterampilan rahasia? Pada kenyataannya, bukan hanya kerumunan yang terkejut, bahkan sesepuh manajemen berambut abu-abu itu mulai mengerutkan kening. Keheranan yang tak terduga bersinar melalui matanya.
Teknik Dashing Azure Dragon. Petik 2. Pada saat itu, orang banyak tenggelam oleh kekuatan teknik pembantaian harimau putih Chu Feng. Cahaya biru berkedip di bawah kaki Chu Feng. Pada akhirnya, itu terkondensasi menjadi naga berwarna biru yang sangat hidup dan seperti manusia. AOU 1. Setelah teknik Dashing Azure Naga muncul, auman naga segera mengguncang dunia. Saat naga itu meraung, tubuhnya mulai bergerak bolak-balik. Satu-satunya hal yang bisa dilihat kerumunan adalah kilatan cahaya berwarna biru. Chu Feng sudah terbang ke kejauhan. Kecepatan teknik Dashing Azure Naga benar-benar sangat cepat. Sensasi semacam ini, itu keterampilan rahasia lain. Anak ini benar-benar memahami dua keterampilan rahasia. Penatua berambut abu-abu itu adalah orang yang berpengetahuan luas. Dia menyadari bahwa teknik pemotongan harimau putih dan teknik gagah naga Azure adalah keterampilan rahasia. Pada saat ini, dia pasti terkejut. Dia tampaknya lupa bahwa Chu Feng telah membunuh orang tua dan murid. Sementara memanfaatkan keterampilan bela diri gerakan yang sangat kuat untuk mengejar Chu Feng, dia berteriak keras. Teman kecil, bolehkah aku tahu nama besarmu? Diinterogasi oleh sesepuh berambut abu-abu itu, Chu Feng tidak menghentikan kecepatannya. Namun, dia menoleh dan dengan keras berkata kepada sesepuh berambut abu-abu itu, "Ingat, nama saya Chu Feng." Petik 2. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik sekali lagi dan terus mempercepat teknik Dashing Azure Naga dengan semua kekuatannya. Dia bergegas menuju ke arah pintu masuk hutan Qianwood Selatan. Tujuannya adalah untuk melarikan diri dari tempat ini dengan Li Lei secepat mungkin. Ini sebenarnya kamu? Siapa yang mengira bahwa ketika sesepuh berambut abu-abu itu melihat penampilan wajah Chu Feng, ekspresinya sebenarnya mengambil perubahan besar. Rasa kegembiraan yang sulit dilukiskan mengalir ke wajahnya. Pandangan yang dia miliki adalah seperti orang yang sangat miskin menemukan harta yang tak terbatas jumlahnya. Itu adalah ekspresi yang sangat luar biasa. Dia, yang sangat emosional, tampaknya pikirannya terlempar keluar jalur. Sambil mengejar Chu Feng, dia berteriak keras, "Teman kecil Chu Feng, tolong berhenti pergi." Apa yang terjadi sebelumnya jelas merupakan kesalahpahaman. Hutan Qianwood Selatan kami pasti akan memberi Anda penjelasan. Petik 2. Teman kecil, jangan pergi. Teman kecil, jangan pergi. Melihat bahwa Chu Feng tidak repot-repot untuk berhenti dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, sesepuh berambut abu-abu itu menjadi lebih panik. Dia tidak lagi tahu harus berbuat apa. Nada suaranya telah berubah dari satu ancaman menjadi satu permintaan. Hahaha, pria tua ini benar-benar menarik. Dia sebenarnya ingin menggunakan metode serendah itu untuk menghentikanmu. Apakah dia menganggapmu bodoh? Melihat perubahan pria tua berambut abu-abu itu, Egi sangat terhibur dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa metode pria tua berambut abu-abu ini benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan sesepuh ini? Saya merasa agak aneh sepanjang waktu. Terutama ketika dia melihat wajah saya. Dia tampaknya sangat terkejut olehnya. Mungkinkah dia benar-benar mengenal saya? Petik 2. Berbeda dengan Egi, Chu Feng mulai merenung. Dia merasa bahwa ada perubahan besar pada penatua berambut abu-abu setelah dia melihat penampilan wajahnya. Dia tampaknya tidak takut bahwa Chu Feng berusaha melarikan diri. Sebaliknya dia muncul lebih seperti dia takut bahwa Chu Feng akan pergi. Dia tampaknya tidak mencoba menipu dia agar tetap tinggal. Tetapi sebaliknya tampak lebih tulus mendorongnya untuk tetap tinggal. Teman kecil Chu Feng, saya tahu Anda datang dari wilayah Laut Selatan. Anda telah berhasil melewati pembentukan roh percobaan yang didirikan oleh hutan Qianwood Selatan kami. Kepala sekolah Lord Qianwood Forest Selatan kami sudah tahu tentang bakat luar biasa teman kecil Chu Feng. Hanya karena kelalaian kami melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman kecil Chu Feng. Petik 2. Karena ini, kepala sekolah Lord menjadi sangat marah. Dia memberi kami batas 10 hari untuk menemukan teman kecil Chu Feng. Jika kami tidak dapat menemukan teman kecil Chu Feng dalam 10 hari, kami akan bertemu dengan bencana besar. Petik 2. Kami telah mencari tanpa hasil dan menyakitkan selama beberapa hari. Namun, tidak pernah kita bayangkan bahwa secara kebetulan atau kebetulan, teman kecil Chu Feng telah memasuki hutan Qianwood Selatan kita. Namun, kami sebenarnya tidak berhasil menemukan itu. Ini benar-benar kelalaian kami. Petik 2. Jika teman kecil Chu Feng pergi hari ini dan jika masalah hari ini diketahui oleh kepala sekolah, maka kita pasti akan sangat dihukum. Aku takut kita akan dipenggal. Petik 2. Teman kecil Chu Feng, saya memohon agar Anda mungkin mengasihani kami tulang-tulang tua yang lelah dan memberi kami kesempatan. Tolong tinggal. Melihat penampilan acuh tak acuh Chu Feng, sesepuh berambut abu-abu itu dengan jujur mengatakan alasannya dan dengan tulus memohon agar dia tetap tinggal. Wow, lelaki tua ini benar-benar memberikan alasan yang sangat kuat yang menurut saya adalah kebenaran. Chu Feng, apakah Anda pikir ini nyata? Tanya Egi dengan kaget. Penatua ini adalah penatua manajemen.
Di hutan Qianwood Selatan, statusnya sangat dihormati. Selain itu, dia tampaknya bukan seseorang dari keluarga Han. Bahkan jika saya telah menciptakan bencana besar untuk diri saya sendiri, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk pergi sejauh ini dan menggunakan metode seperti itu untuk mencoba menahan saya. Saya percaya kata-katanya bisa dipercaya. Dia analisis Chu Feng. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa jika kita tinggal, maka Anda akan dapat mencapai tujuan Anda secara instan, langsung mendapatkan bantuan kepala sekolah dan dikirim ke Gunung Qianwood? Setelah mendengar apa yang Chu Feng berkata, Egi sangat gembira. Bagaimanapun, kesimpulan ini benar-benar mengejutkan. Tampaknya menjadi kesimpulan yang baik dan kejutan yang menyenangkan. Bahkan jika apa yang dia katakan adalah kebenaran. Bagaimanapun juga, aku telah menciptakan bencana untuk diriku sendiri. Saya harus terlebih dahulu menyelidiki hal-hal. Berpikir tentang ini, Chu Feng tidak melambat. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara keras. Alasan aku memasuki hutan Qianwood Selatan adalah karena aku pernah mendengar bahwa reputasi hutan Qianwood Selatan cukup bagus. Dikatakan sebagai kekuatan yang baik yang akan menghilangkan kejahatan bagi orang-orang. Namun, ketika datang ke tempat ini, saya menemukan bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Petik 2. Seorang pria dari keluarga Han secara terbuka menyerang seorang wanita dari wilayah Laut Selatan saya. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengabaikan semua hukum dan disiplin. Namun, masalah yang menyebabkan intoleransi besar saya adalah fakta bahwa bahkan setelah para tetua hutan Qianwood Selatan mengetahui masalah ini, mereka tidak berani repot-repot dengan itu. Sebagai gantinya, mereka membiarkan pria keluarga Han melanjutkan tindakan gegabahnya sesuka hati. Petik 2. Saya tidak bisa duduk diam dan menonton. Jadi, saya berangkat untuk memberinya pelajaran. Namun, siapa yang akan mengira bahwa aku akhirnya akan menarik pembalasan para tetua keluarga Han? Ketika mereka mulai menyerang saya, mereka ingin membunuh saya. Jika saya tidak memiliki sarana untuk membela diri, saya takut bahwa saya sudah akan bertemu dengan kematian yang kejam. Petik 2. Dan sekarang, bahkan kamu, seorang penatua manajemen, datang untuk mengejarku. Tempat semacam ini, bagaimana mungkin aku bisa percaya padanya? Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di belakang? Kata-kata Chu Feng dipenuhi dengan kesalahan dan ketidaksenangan. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan kepercayaan dan kepercayaannya pada hutan Qianwood Selatan. Hal ini menyebabkan kulit dari tetua berambut abu-abu menjadi hijau. Namun, dia tidak bisa memberikan pembenaran. Itu karena dia tahu betul perilaku seperti apa yang dimiliki keluarga Han di hutan Qianwood Selatan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Menjadi tidak berdaya, dia hanya bisa mengatakan dengan rendah, teman kecil Chu Feng, kepala sekolah Lord dari hutan Qianwood Selatan, kami terkenal karena menegakkan keadilan. Saya merasa bahwa hal-hal yang Anda temui hari ini hanyalah kesalahpahaman. Kami dapat melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah Lord. Saya percaya Tuan Kepala Sekolah pasti akan menegakkan keadilan untuk Anda. Petik 2. Kata-katamu itu terdengar lebih manis daripada bernyanyi. Terlepas dari apa yang telah terjadi, itu tidak mengubah fakta bahwa saya telah membunuh para tetua dan murid hutan Qianwood Selatan. Saya menolak untuk percaya bahwa hutan Qianwood Selatan Anda akan melepaskan saya. Chu Feng mencibir. Dia memiliki ekspresi tidak percaya. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan mulai meningkatkan jarak antara dia dan penatua berambut abu-abu sekali lagi. Teman kecil Chu Feng, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan di mana laki-laki keluarga Han adalah yang pertama yang salah, maka bahkan jika teman kecil Chu Feng telah membunuh mereka, itu akan masuk akal dan sesuatu yang seharusnya terjadi. Karena ini membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan. Bagaimana mungkin kepala sekolah menyalahkan Anda? Kata penatua berambut abu-abu itu dengan tidak sabar. Kata-katamu sekarang sederhana, namun tidak ada substansi di belakangnya. Siapa yang tahu apakah Anda akhirnya akan kembali pada mereka? Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Chu Feng sekali lagi mencibir. Azure Dragon di bawah kakinya juga mulai menggeram seolah mengolok-olok pembicaraan kosong yang diucapkan oleh sesepuh berambut abu-abu itu. Teman kecil Chu Feng, jika Anda tidak percaya pada kata-kata yang diucapkan lelaki tua ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Namun, saya benar-benar berharap Anda akan tetap tinggal karena kepala sekolah Lord secara pribadi mengatakan sebelumnya bahwa Anda adalah harapan hutan Qianwood Selatan kami. Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng segera mencapai pintu keluar hutan Qianwood Selatan dan bahwa penatua yang mengawasi setelah pintu keluar jelas tidak dapat menghentikan Chu Feng, penatua yang beruban itu benar-benar cemas. Dalam keadaan panik yang ekstrim ini, dia benar-benar berhenti mengejar Chu Feng. Sebaliknya, dengan suara put, dia berlutut di udara dan dengan keras bersujud kepada Chu Feng. Dengan lantang, dia berkata, teman kecil Chu Feng, orang tua ini memohon kepadamu. Petik 2. MGA.
Bab 1035 Krisis yang belum terpecahkan. Bab 1035 Krisis yang tidak terselesaikan. Ini, melihat bahwa penatua berambut abu-abu itu benar-benar berlutut kepadanya, Chu Feng sangat terkejut. Pada kenyataannya, dia tidak ingin meninggalkan hutan Qianwood Selatan. Lagi pula, dia datang ke hutan Qianwood Selatan dengan tujuan dalam benaknya. Jika itu benar-benar seperti apa yang dikatakan penatua berambut abu-abu dan hutan Qianwood Selatan telah mencarinya dengan susah payah, maka itu berarti bahwa mereka telah menganggap Chu Feng sangat penting. Chu Feng secara alami akan bersedia untuk tinggal di hutan Qianwood Selatan. Hanya, Chu Feng juga tahu bahwa dia tidak menciptakan bencana kecil untuk dirinya sendiri. Karena dia khawatir tentang hutan Qianwood Selatan, dia akhirnya mengatakan kata-kata itu untuk menguji penatua berambut abu-abu ini untuk melihat seberapa tulus dia dalam berusaha mempertahankannya. Sebagai penatua berambut abu-abu telah menunjukkan ketulusannya untuk keadaan seperti itu. Chu Feng tentu saja bukan seseorang yang akan menolak untuk memberikan kembali wajah. Dengan demikian, dengan memutar tubuhnya, dia mengarahkan Azure Dragon di bawahnya dan terbang ke tetua berambut abu-abu. Penatua, junior ini telah melihat ketulusanmu. Agar hutan Qianwood Selatan memiliki penatua seperti dirimu, aku percaya ada juga wajah saleh di tempat ini. Junior ini bersedia untuk tinggal. Chu Feng mengusir Azure Dragon-nya dan kemudian membantu sesepuh berambut abu-abu itu. Teman kecil Chu Feng, aku berterima kasih karena telah memberikan hutan Qianwood Selatan kita ini. Hutan Qianwood Selatan kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Melihat bahwa Chu Feng telah kembali, ekspresi gembira memenuhi wajah sesepuh berambut abu-abu itu. Seolah-olah sebuah batu berat yang tergantung di hatinya akhirnya terangkat. Wos 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 wos. Petik 2. Tepat pada saat ini, dari cakrawala yang jauh, suara angin yang menembus tiba-tiba terdengar. Chu Feng bisa melihat bahwa beberapa puluh sosok pria tua yang mengenakan gaun berwarna biru mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tidak lemah. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 4 Martial Kings. Mayoritas dari mereka adalah peringkat 5 Martial Kings atau lebih tinggi. Adapun orang yang paling kuat, dia adalah seorang pria tua dengan 2 kuil beruban dan mahkota rambut. Satu kultivasinya telah mencapai peringkat 8 Martial King. Terbukti, masalah tentang Chu Feng sudah mengkhawatirkan zona inti hutan Qianwood Selatan dan menyebabkan semua penatua manajemen terbaik muncul. Teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk takut. Semua tetua manajemen Qianwood Forest Selatan kami mengetahui pentingnya Anda. Pasti tidak ada orang yang berani menyakiti Anda. Khawatir bahwa Chu Feng mungkin khawatir. Penatua berambut abu-abu itu berbicara untuk menenangkannya. Benar saja, persis seperti yang dikatakan penatua berambut abu-abu itu. Para tetua manajemen itu awalnya agresif. Namun, ketika mereka melihat penampilan wajah Chu Feng dari jauh, ekspresi mereka semua mengambil perubahan besar. Wajah mereka mulai mengungkapkan kejutan dan kegembiraan yang tak terduga. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka semua sangat bersemangat dan mulai mempercepat kecepatan mereka. Ketika mereka tiba di dekatnya, mereka semua berdiri di langit dengan seragam. Mereka telah menjaga jarak pendek dari Chu Feng dan penatua berambut abu-abu. Hanya orang tua itu dengan 2 kuil beruban dan budidaya peringkat 8 Martial King berjalan menuju Chu Feng dan penatua berambut abu-abu. Saya memberi hormat kepada penatua Gongsun. Melihat penatua ini mendekat, penatua yang beruban segera melangkah maju untuk menyambutnya. Mungkinkah bahwa dia adalah orang dari wilayah Laut Selatan yang telah membunuh para tetua dan murid keluarga Han? Tanya penatua Gongsun. Melaporkan kepada penatua Gongsun, memang anak ini yang telah melakukan hal-hal itu. Namun, ada alasan mengapa masalah itu meningkat. Orang-orang keluarga Han-lah yang salah terlebih dahulu. Teman kecil Chu Feng tidak tahan dihina oleh mereka. Itulah alasan mengapa ia memutuskan untuk melawan dengan kekuatan penuh. Penatua berambut abu-abu membela Chu Feng. Jadi namanya Chu Feng? Setelah mendengar kata-kata dari penatua berambut abu-abu, penatua Gongsun juga mengangguk. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Dengan nada yang sangat ramah, dia berkata, perilaku keluarga Han selalu berlebihan. Apa yang dilakukan teman kecil Chu Feng dapat dianggap pelajaran bagi mereka. Anda tidak perlu khawatir. Ketika Tuan Kepala Sekolah kembali, saya pasti akan melaporkan hal ini kepadanya dan Tuan Kepala Sekolah memberi Anda pembenaran. Petik 2. Kalau begitu, aku akan menyusahkan penatua. Setelah melihat sikap penatua Gongsun ini, Chu Feng menghela nafas panjang dalam hatinya. Itu karena menilai dari sikap mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan penatua berambut abu-abu itu seharusnya adalah kebenaran. Kalau tidak, mustahil bagi para penatua ini untuk bersandar padanya setelah dia menciptakan penodaan yang sedemikian besar. Dari ini, dia bisa mengatakan bahwa kepala sekolah hutan Qianwood Selatan memang telah memberikan perintah tegas yang menyebabkan para penatua manajemen ini tidak berani tidak sopan terhadapnya. Penatua Gongsun,
Untuk dapat menemukan teman kecil Chu Feng dari ini bisa dikatakan mendapatkan keuntungan dari bencana. Namun, kepala sekolah Lord, bagaimanapun, tidak hadir dan tidak ada yang bisa menegakkan keadilan untuk teman kecil Chu Feng. Petik 2. Menurut saya pikir kita harus membawa teman kecil Chu Feng keluar dari hutan Qianwood Selatan dan menunggu kepala sekolah Lord kembali terlebih dahulu sebelum membawa teman kecil Chu Feng kembali. Tiba-tiba, seorang penatua dengan budidaya peringkat 7 Martial King melangkah maju dan menyarankan. Kenapa? Penatua Gongsun mengerutkan kening. Dia bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Sejauh yang saya tahu, hukuman penatua Han Qingyu telah kembali ke hutan Qianwood Selatan. Agar peristiwa besar seperti itu terjadi pada keluarga Han, pasti akan ada orang yang pergi melapor kepadanya. Petik 2. Anda harus tahu bahwa alasan keluarga Han berani bertindak begitu tidak bermoral dan tanpa mempedulikan adalah semua karena ketergantungan mereka pada perlindungan Han Qingyu. Selain itu, perisai Han Qingyu ini sangat terkenal. Petik 2. Di masa normal, siapa yang berani menyebut kesalahan keluarga Han-nya? Jika dia mendengar hal itu, dia akan marah besar. Namun hari ini, teman kecil Chu Feng di sini telah secara terbuka membunuh banyak orang dari keluarga Han. Jika Han Qingyu menemukan itu, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Mengatakan bahwa peringkat 7 tetua marsial raja dengan cara yang sangat khawatir. Tepat sekali, Penatua Gongsun. Sesuai dengan karakter Han Qingyu itu, saya takut dia akan berani melakukan apapun. Karena kepala sekolah Lord belum kembali, tidak aman bagi kita untuk memiliki teman kecil Chu Feng tinggal di hutan Qianwood Selatan. Petik 2. Mengapa kita tidak melakukan seperti yang disarankan Penatua Li dan menyuruhnya meninggalkan hutan Qianwood Selatan untuk sementara waktu? Ketika kepala sekolah Tuan kembali, kita bisa meminta kepala sekolah Tuan secara pribadi mengundang teman kecil Chu Feng kembali. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, para penatua manajemen yang hadir semua mengangguk setuju. Ketika Lord Headmaster memberi perintah pada hari itu, Han Qingyu juga hadir. Dia bukan seseorang yang tidak mengenali teman kecil Chu Feng. Dia juga bukan orang yang tidak tahu pentingnya teman kecil Chu Feng. Apakah Anda menyarankan agar dia berani melawan perintah kepala sekolah Lord dan membawa kerusakan pada teman kecil Chu Feng? Petik 2. Saya percaya bahwa Han Qingyu, sebagai penatua hukuman, harus dapat membedakan antara apa yang lebih penting. Bahkan jika dia berani tidak memberi perintah yang telah diberikan kepala sekolah kepada Lord Headmaster, aku juga tidak akan membiarkannya membahayakan teman kecil Chu Feng. Petik 2. Apakah Anda menyarankan bahwa hutan Qianwood Selatan kami, dengan semua penatua dan murid kami, tidak memiliki siapapun, selain kepala sekolah Lord, yang dapat mengendalikan keluarga Han-nya? Penatua Gongsun memiliki ketidaksenangan yang diungkapkan di matanya. Sepertinya dia tidak puas dengan Han Qingyu itu. Namun, para penatua yang hadir masih khawatir. Tidak ada tapi, kami akan membawa teman kecil Chu Feng ke aula kepala sekolah Lord sekarang. Saya menolak untuk percaya bahwa Han Qingyu benar-benar akan cukup berani untuk menyebabkan masalah di aula kepala sekolah Lord. Jika dia benar-benar berani, maka bahkan tanpa perlu kepala sekolah Lord untuk menghukumnya, aku akan memberinya peringatan sendiri. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Penatua Gongsun melambaikan lengan bajunya yang besar dan mulai terbang menuju zona inti hutan Qianwood Selatan. Melihat ini, para tetua lainnya tidak berani ragu namun juga tidak berani menurunkan penjaga mereka. Mereka berdiri di sekitar Chu Feng, menempatkannya di antara mereka untuk melindunginya. Baru saat itulah mereka mulai mengikuti Penatua Gongsun. Chu Feng yang telah memperhatikan detail memperhatikan bahwa meskipun tua-tua ini tampaknya hanya berdiri santai di sampingnya, mereka sebenarnya berdiri di lokasi yang dipilih dengan cermat. Ini adalah semacam formasi perlindungan. Adapun pusat formasi, target perlindungan, adalah Chu Feng. Dari sini, dua hal dapat ditentukan. Pertama, mereka memegang Chu Feng dengan sangat penting. Kedua, mereka sangat takut pada Han Qingyu itu. Hukuman penatua Han Qingyu, bukan? Tampaknya status keluarga Han di hutan Qianwood Selatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Chu Feng, tampaknya krisis Anda masih belum terselesaikan. Egi tertawa, namun, nada bicaranya seperti antisipasi. Jika memungkinkan, aku juga ingin melihat karakter seperti apa Han Qingyu ini. Chu Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia tampak sangat tenang. Menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng tidak gugup. Satu-satunya pemikiran Chu Feng dalam benaknya adalah bahwa keluarga Han adalah tumor hutan Qianwood Selatan. Meskipun dia baru saja memasuki hutan Qianwood Selatan, berdasarkan pentingnya hutan Qianwood Selatan menahannya, mungkin saja dia bisa memberantas tumor ini. Jika kesempatan seperti itu benar-benar muncul di hadapannya, maka Chu Feng pasti tidak akan membiarkannya pergi. MGA. Bab 1036 mungkin situasinya tidak baik. Setelah membuat keputusan,
Chu Feng dan para tetua melanjutkan untuk terbang menuju aula kepala sekolah Lord. Mereka berencana diam-diam menunggu kembalinya Tuan Kepala Sekolah. Dalam perjalanan ke sana, mereka juga menarik perhatian banyak orang. Terutama ketika mereka melewati alun-alun, kerumunan yang menyaksikan semua yang terjadi semua menunjukkan ekspresi heran. Pandangan mereka dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Melihat penampilan penuh hormat dan perlakuan mereka yang sangat dihargai oleh para penatua manajemen terhadap Chu Feng. Bagaimana mungkin itu menyerupai perlakuan terhadap seorang penjahat? Itu hanya menawarkan layanan yang sangat hormat kepada tamu terhormat. Apa yang terjadi? Kenapa para penatua manajemen itu tampaknya tidak menangkap Chu Feng dan membawanya ke pengadilan dan tampak lebih seperti mencoba melindungi Chu Feng saat dia kembali ke kota? Petik 2. Luar biasa. Seperti yang saya katakan, bahwa Chu Feng luar biasa. Dia berani secara terbuka dan tanpa takut menghadapi keluarga Han. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Lihat, bahkan para sesepuh manajemen itu tidak berani melakukan apapun padanya. Ini menggambarkan semuanya. Tampaknya keluarga Han benar-benar telah bertemu pasangan mereka kali ini. Petik 2. Apa Anda sedang bercanda? Saya pernah mendengar bahwa Chu Feng ini berasal dari wilayah Laut Selatan. Latar belakang macam apa yang mungkin dimiliki seseorang dari wilayah Laut Selatan di tanah suci martialisme kita? Petik 2. Kamu benar-benar bodoh. Siapa bilang perlu baginya untuk memiliki latar belakang agar dihargai? Apakah Anda tidak melihat tindakan Chu Feng sebelumnya? Bahkan seorang penatua manajemen tidak mampu mengejar ketinggalannya. Kekuatan semacam itu di usia yang begitu muda. Dia hanyalah seorang jenius yang langka. Saya takut bahwa individu yang berbakat seperti dia hanya dapat ditemukan di antara murid inti dari Gunung Qianwood. Petik 2. Itu benar. Itu benar. Hutan Qianwood Timur. Hutan Qianwood Barat. Hutan Qianwood Utara. Dan Hutan Qianwood Selatan kami adalah 4 kekuatan tambahan di bawah Gunung Qianwood. Petik 2. Namun, Hutan Qianwood Timur, Barat, dan Utara semuanya sangat makmur. Di seluruh wilayah Qianwood, mereka semua terkenal karena kekuatan mereka. Untuk kekuatan anak perusahaan lainnya, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani tidak sopan terhadap mereka? Bahkan kekuatan kuno dan kuat itu tidak berani melakukan apapun pada mereka. Mereka hampir sama dihormati dengan Gunung Qianwood. Petik 2. Namun, meskipun kita sama dengan mereka, sebagai kekuatan tambahan asli dari Gunung Qianwood, status kita bukan hanya tingkat di bawah 3 hutan Qianwood lainnya. Sedemikian rupa sehingga kekuatan-kekuatan tambahan yang tidak asli memandang rendah kita dan tidak menempatkan kita di mata mereka. Petik 2. Di wilayah Qianwood ini tempat Gunung Qianwood berada. Kita, kekuatan anak perusahaan besar, sebenarnya diturunkan menjadi status kekuatan kelas 3. Petik 2. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena hutan Qianwood Selatan kita tidak terletak di tempat yang baik. Meskipun ada banyak orang di sini, jumlah klan yang kuat benar-benar terlalu sedikit. Adapun bakat yang luar biasa, mereka bahkan lebih sedikit. Hal ini menyebabkan kami menjadi tidak mampu mengirimkan bakat luar biasa ke Gunung Qianwood sepanjang waktu. Yang pada gilirannya menyebabkan status hutan Qianwood Selatan kami turun dari hari ke hari. Petik 2. Adapun Chu Feng, dia pasti jenius yang langka. Bahkan jika dia akan dikirim ke Gunung Qianwood, dia juga bisa memenuhi syarat sebagai jenius di sana. Dengan keberanian dan wawasan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia bahkan mungkin bisa membuat prestasi besar untuk dirinya sendiri di Gunung Qianwood. Jenius semacam ini, karakter semacam ini, bagaimana mungkin hutan Qianwood Selatan kita bisa membiarkannya lewat begitu saja? Kita pasti harus mengasuhnya. Petik 2. Mendengar apa yang kamu katakan, itu terdengar masuk akal. Kalau begitu, bukankah itu berarti anak muda dari wilayah Laut Selatan ini yang tidak memiliki dukungan akan benar-benar menjadi raja, hegemon di hutan Qianwood Selatan kita? Kerumunan mulai membahas tentang Chu Feng dengan bersemangat. Ada berbagai macam spekulasi dan tebakan yang berbeda. Namun, semakin banyak mereka menebak, semakin energi mereka menjadi. Mereka bahkan mulai memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Setelah mendengar diskusi tentang kerumunan, ekspresi orang-orang yang datang dari wilayah Laut Selatan menjadi jelek. Untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, mereka mengklaim bahwa Chu Feng berbohong. Bahkan Shen Hong yang telah diselamatkan Chu Feng berperilaku tidak bermoral. Tidak hanya dia memutarbalikkan kebenaran, dia kemudian melemparkan batu ke Chu Feng, berbohong dan mendorong kesalahan padanya. Jika Chu Feng benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang, segera menjadi harapan baru hutan Qianwood Selatan dan menjadi orang yang hutan Qianwood Selatan akan fokuskan untuk membina. Itu bukan masalah kecil. Setelah memikirkan metode yang ditunjukkan Chu Feng sebelumnya, mereka menjadi sangat khawatir. Mereka khawatir bahwa Chu Feng mungkin, karena berbohong dan membantu keluarga Han, untuk melakukan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, rasa takut yang tak terlukiskan mulai melonjak di hati mereka, menyebabkan mereka merasa sangat gelisah.
Bahkan ada orang yang sudah kaget gemetaran. Ketakutan benar-benar ditanamkan dalam diri mereka. Wos 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 wos. Petik 2. Namun, tepat pada saat semua orang mendiskusikan Chu Feng dengan bersemangat, badai dahsyat tiba-tiba terdengar dari wilayah inti hutan Cianwood Selatan. Badai itu begitu kuat sehingga bahkan pohon-pohon besar yang mencapai surga mulai bergetar. Dari dalam badai datang beberapa sosok. Pada akhirnya, mereka mencegat Penatua Gongsun dan mereka. Orang-orang ini juga penatua tua. Namun, mereka semua memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Itu sangat banyak sehingga mereka menunjukkan jejak permusuhan ketika mereka melihat Penatua Gongsun dan mereka. Terutama bagi pemimpin itu, alis putihnya seperti pedang, kedua matanya seperti mata elang. Sosoknya yang tajam dan penampilannya, ia memberikan sensasi yang sangat seperti iblis. Selain itu, kultivasi orang ini juga tidak lemah. Dia sebenarnya sama dengan Penatua Gongsun, pangkat 8 Raja Bela Diri. Hal yang paling penting adalah aura permusuhannya sangat jernih. Pria ini justru merupakan tulang punggung keluarga Han. Penatua hukuman dari hutan Cianwood Selatan, Han Qingyu. Penatua hukuman telah tiba. Ini benar-benar hebat. Akhirnya ada seseorang yang bisa menegakkan keadilan untuk kita sekarang. Petik 2. Hidup Penatua hukuman. Oh. Ketika mereka melihat Han Qingyu, orang-orang dari keluarga Han muncul seolah-olah mereka telah melihat harapan di depan mata mereka. Semangat rendah mereka langsung menghilang. Bahkan ada beberapa orang yang mulai bersorak. Mereka benar-benar mengabaikan murid dan penatua lainnya di depan mata mereka. Udara hegemon mengerikan mereka mulai penuh lagi. Gongsun Kuo, serahkan dia. Han Qingyu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun kesopanan dalam kata-katanya. Sebaliknya, itu terdengar lebih seperti sebuah perintah. Seolah-olah dia benar-benar penguasa tempat ini. Han Qingyu, harap perhatikan nada bicara Anda. Anda sebaiknya tidak berpikir bahwa hanya karena Anda adalah penatua hukuman Anda akan benar-benar berada di bawah satu orang dan di atas semua orang selain Lord Headmaster. Bahwa tidak ada orang lain yang bisa menentang Anda. Petik 2. Kamu sebaiknya ingat bahwa jika kita benar-benar membandingkan status dan posisi, aku, Gongsun Kuo, tidak berada di bawahmu. Petik 2. Penatua Gongsun jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Nada bicaranya tanpa nada sopan. Sebaliknya, itu berisi kekuatan yang sangat kuat. Penindasan tanpa bentuk itu mungkin melanda kerumunan di sebelah barat dan terutama dari keluarga Han. Mereka yang sebelumnya bersorak dan kehilangan diri mereka dalam sukacita setelah melihat kedatangan Han Qingyu segera menjadi sunyi. Sudah cukup sampahmu. Sebagai penatua hukuman, saya bertanggung jawab atas semua hukuman di hutan Cianwood Selatan. Agar ada seseorang yang berani melakukan kejahatan terhadap hukum hutan Cianwood Selatan kita. Saya, Han Qingyu, memiliki wewenang penuh untuk menangani hukuman untuk masalah ini. Serahkan dia segera, kalau tidak, Anda sebaiknya berhati-hati karena saya tidak akan sopan lagi. Memarahi Han Qingyu dengan kemarahan yang luar biasa. Hahaha, apa yang kamu katakan itu memang benar. Sebagai penatua hukuman, Anda memang memiliki wewenang dan kekuatan untuk menangani hukuman di hutan Cianwood Selatan. Namun, sangat disayangkan, aku khawatir aku tidak bisa menyerahkan pria ini kepadamu hari ini. Itu karena bahkan jika dia diserahkan kepada Anda masih tidak dapat menangani hukuman untuknya. Ejek Elder Gongsun. Gongsun Kuo, saya melihat bahwa Anda telah hidup sangat nyaman baru-baru ini. Anda benar-benar berani main-main dengan saya, Han Qingyu. Saya tidak bisa menangani hukuman? Sebagai penatua hukuman, bagaimana saya bisa tidak dapat menangani hukuman seorang murid yang sepele? Petik 2. Biarkan aku memberitahumu. Apalagi sampah dari wilayah Laut Selatan. Bahkan jika kamu yang telah melanggar aturan, aku akan dapat menghukummu tanpa penundaan. Minggir, kalau tidak, saya akan memenjarakan Anda sekarang dengan kejahatan menghalangi penegakan. Petik 2. Niat membunuh sudah merembes keluar dari mata tajam Han Qingyu. Jelas bahwa dia benar-benar menjadi marah. Jika penatua Gongsun masih tidak minggir, maka dia kemungkinan akan benar-benar menyerangnya. Hahaha, kamu benar-benar memiliki cara berbicara yang sombong. Baiklah, saya juga ingin melihat apakah Anda berani menghukum orang ini di sini. Melihat Han Qingyu yang marah, penatua Gongsun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, dia menoleh ke berbagai penatua dan berkata, minggir. Petik 2. Sebenarnya, para penatua ini sudah merasakan Han Qingyu ketika dia mendekati mereka. Dengan demikian, mereka menciptakan formasi perlindungan dan menempatkan Chu Feng di dalamnya. Ini mencegah Han Qingyu dan mereka tidak bisa melihat Chu Feng sama sekali. Namun, sekarang penatua Gongsun telah berbicara. Mereka tidak punya pilihan selain menaatinya. Mereka membuka formasi pertahanan dan mengungkapkan Chu Feng kepada Han Qingyu dan mereka. Dia adalah, petik 2. Persis seperti penatua Gongsun dan mereka harapkan. Ketika Han Qingyu dan mereka melihat penampilan Chu Feng,
Ekspresi mereka langsung mengambil perubahan besar. Ekspresi terkejut dan takut. Keadaan pikiran yang tak terlukiskan muncul di wajah-wajah lansia mereka. Apa yang terjadi? Apa jenis identitas yang dimiliki Chu Feng baginya untuk benar-benar membuat bahkan penatua hukuman Han Qingyu untuk menahan rasa takut seperti ini? Petik 2. Pada saat ini, jumlah orang yang berkumpul semakin banyak. Pada saat yang sama, jumlah orang yang menyadari apa yang terjadi di sini sebelumnya juga semakin meningkat. Ketika Han Qingyu muncul, semua orang berpikir bahwa pertunjukan yang baik akan dimulai. Namun, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa bahkan Han Qingyu, orang dengan reputasi sebagai yang paling ganas di hutan Qianwood Selatan, seseorang yang begitu menakutkan sehingga dia akan menyerang orang lain hanya dengan menyebutkan namanya, akan memberikan ekspresi seperti itu setelah melihat Chu Feng. Dibandingkan dengan kejutan dari kerumunan, orang-orang yang paling gugup pada saat ini adalah orang-orang dari keluarga Han. Alasan mengapa anggota keluarga Han mereka berani melakukan apa yang mereka inginkan tanpa peduli dengan hukum di hutan Qianwood Selatan adalah semua karena mereka mengandalkan aturan angkuh dan lalim dari Han Qingyu. Awalnya, setelah Han Qingyu muncul, mereka semua berpikir bahwa Chu Feng pasti akan dibunuh dan tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupnya. Kehormatan keluarga Han mereka akan kembali lagi. Mereka juga akan menunjukkan kepada semua orang konsekuensi apa yang akan mereka terima seandainya mereka berani melawan keluarga Han. Selain itu akan menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga Han mereka adalah penguasa hutan Qianwood Selatan. Namun, ketika pilar pendukung mereka, Han Qingyu, melihat Chu Feng, ia juga menunjukkan ekspresi seperti itu. Ini menyebabkan hati orang-orang dari keluarga Han menjadi dingin. Pada saat ini, beberapa pemikiran berputar di benak mereka. Mungkin situasinya tidak baik. MGA. Bab 1037 munculnya tiba-tiba keluarga Han. Sebenarnya dia, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat Chu Feng, para penatua manajemen keluarga Han semua menjadi bingung. Satu persatu, mereka mulai mengirim transfer suara ke Han Qingyu bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti aturannya. Itu saja. Petik 2. Ketika Kaisar melanggar hukum, dia akan dituntut sama dengan orang biasa. Dan dia hanyalah seorang murid belaka. Tiba-tiba, ekspresi bertekad melintas melewati mata Han Qingyu. Dia kemudian berteriak keras. Ekspresi panik yang dia tampilkan sebelumnya benar-benar menghilang. Dia menunjuk ke Chu Feng yang berada di belakang penatua Gongsun dan berkata, "Pria, tangkap Chu Feng." Petik 2. Iya, mendengar kata-kata Han Qingyu, para penatua manajemen keluarga Han segera menjadi berani. Mereka benar-benar mulai bergegas menuju Chu Feng dengan cara yang agresif. Siapa yang berani? Sebelum kelompok tetua keluarga Han tiba sebelum Chu Feng, penatua Gongsun berteriak dengan marah. Setelah teriakan kemarahannya terdengar, riak energi muncul. Riak energi secara langsung memukul mundur kelompok orang tua manajemen keluarga Han yang mendekati itu. Siapkan formasi. Melihat ini, para tetua yang telah menyebar terpisah sekali lagi kembali untuk mengatur formasi mereka dan melindungi Chu Feng di dalamnya. Gongsun Kuo, apakah Anda berencana untuk menghalangi penegakan hukum Departemen Hukuman saya? Kata Han Qingyu dengan marah. Penegakan hukum ditentukan oleh target. Chu Feng ini adalah seseorang yang diinginkan kepala sekolah Lord. Belum lagi bahwa Anda hanya penatua hukuman. Hari ini, bahkan jika Anda seorang kaisar celestial, Anda sebaiknya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menyentuh sehelai rambut pun. Kata penatua Gongsun dengan nada dingin. Dia menolak untuk menyerah sedikit pun. Gongsun Kuo, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat bersaing melawan saya? Mata Han Qingyu tiba-tiba menyipit. Senyum jijik muncul di sudut mulutnya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak pernah menempatkanmu di mataku. Melihat ini, penatua Gongsun juga dengan dingin tersenyum. Setelah itu, jubahnya mulai bergoyang ke atas dan ke bawah. Aura tak terbatas mulai memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, langit telah berubah dari siang ke malam dan angin kencang mulai mengalir di udara. Peringkat 8 Martial King. Budidaya semacam itu bisa dikatakan berada di puncak Martial King. Meskipun itu jauh lebih rendah daripada Kaisar Bela Diri, itu masih sangat menakutkan. Petik 2. Setelah menyebarkan auranya, penatua Gongsun membalik telapak tangannya. Klub berduri berwarna biru muncul di tangannya. Klub berduri ini memiliki penampilan yang sangat mendominasi. Itu sangat tidak konsisten dengan suasana ilmiah yang ditunjukkan penatua Gongsun. Namun, meskipun penampilannya tidak konsisten, setelah klub berduri ini muncul, seluruh aura pribadi penatua Gongsun melonjak. Ini adalah persenjataan kerajaan yang sejati. Terlepas dari apa penampilannya, energi bela diri tingkat raja serta kekuatan yang ditampilkannya ditampilkan secara menyeluruh di tangan penatua Gongsun. Pangkat 8 Raja Bela Diri. Wos, tiba-tiba,
Persenjataan kerajaan di tangan Penatua Gongsun tiba-tiba melambai. Segera, langit dan bumi mulai bergetar. Kekuatan yang menindas tersebar di seluruh. Penatua Gongsun telah mengambil inisiatif untuk menyerang Han Qingyu. Serangannya ini bukan masalah kecil. Praktis tidak ada yang bisa melihat dengan jelas serangannya. Namun, mereka semua diintimidasi oleh kekuatan penindas yang ditampilkan oleh serangan itu. Tanpa menyebutkan para penatua dan murid di bawahnya. Bahkan para penatua manajemen di udara merasakan tekanan besar dari serangan itu. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan seperti itu, bahwa Han Qingyu memiliki ejekan di wajahnya. Tiba-tiba, alis pedangnya berkerut. Sebuah cahaya dingin melintas melewati matanya dan sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan dia sebagai pusat, riak energi ganas meledak. Gemuruh, riak energi itu hanya menyapu semua yang ada di jalurnya. Itu tak terbendung, di mana-mana yang dilaluinya. Bahkan wilayah udara yang kokoh dan stabil pun hancur. Seperti lensa yang hancur, mereka berkibar di dunia yang gelap gulita ini. Bahkan serangan yang Penatua Gongsun luncurkan menggunakan Royal Armament-nya tidak mampu menahan satu pukulan sebelum riak energi ini. Sebenarnya hancur dalam sekejap. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah ini. Setelah riak energi itu mengalahkan serangan Penatua Gongsun, itu sebenarnya langsung menyapu Penatua Gongsun. Sebelum riak energi ini, Penatua Gongsun, Grand peringkat 8 Martial King, sebenarnya tidak mampu menahannya. Seperti orang-orangan sawah yang sangat lemah menghadapi badai yang tak terbendung. Penatua Gongsun memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Gelombang-gelombang. Setelah melewati Penatua Gongsun, riak energi itu terus menyapu melewati berbagai tetua lainnya yang melindungi Chu Feng. Karena bahkan Penatua Gongsun tidak mampu menahan riak energi ini, para penatua manajemen itu secara alami tidak mampu menahannya juga. Saat semburan darah disemprotkan ke udara, para tetua yang melindungi Chu Feng mulai jatuh dari langit seperti layang-layang dengan talinya terputus. Semuanya terluka parah. Beberapa di antara mereka yang memiliki kekuatan lemah bahkan kehilangan kesadaran di tempat dengan kehidupan dan kematian yang tidak ditentukan. Hanya dalam sekejap mata, semua tetua yang berada di langit dan melindungi Chu Feng terlempar oleh riak energi. Hanya Chu Feng yang tersisa. Surga, hukuman Penatua sebenarnya sekuat ini, dengan hanya satu serangan. Dia benar-benar mengalahkan Penatua Gongsun yang juga peringkat 8 Raja Bela Diri. Melihat adegan ini, kerumunan semua terkejut melampaui kepercayaan dan menjadi tercengang. Itu salah, aura itu berbeda dari biasanya. Penatua Han Qingyu tampaknya tidak lagi menjadi peringkat 8 Martial King. Namun, ada juga penatua dengan penglihatan baik yang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Han Qingyu, Anda benar-benar telah melangkah ke peringkat Martial King peringkat 9? Pada saat ini, suara Penatua Gongsun terdengar. Penatua Gongsun saat ini memiliki kepala rambut yang acak-acakan dan pakaian yang terputus. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan auranya sangat lemah. Udara yang dia tampilkan saat ini sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa dia telah babak belur dan kelelahan. Dia sudah menjadi seseorang yang sangat terluka. Namun, dia masih dengan cepat terbang dan sekali lagi melangkah di depan Chu Feng, menghalangi dia. Hahaha. Kamu seharusnya tahu jarak antara kamu dan aku sekarang, kan? Anda hanya peringkat 8 Martial King. Tidak layak bersaing melawan saya. Petik 2. Han Qingyu tertawa terbahak-bahak. Namun, dia juga secara tidak langsung mengakui pertanyaan Penatua Gongsun. Dia saat ini memang tidak lagi peringkat 8 Martial King dan bukannya peringkat 9 Martial King. Surga. Hukuman Penatua telah mencapai peringkat 9 Martial King? Kalau begitu, bukankah kekuatannya sama dengan Lord Deathmaster? Petik 2. Tidak heran. Jadi itulah alasan mengapa Han Qingyu ini berani bertindak sombong ini. Jadi itu sebenarnya karena budidayanya sudah setara dengan Lord Headmaster. Menambah kekuatan keluargaannya. Aku khawatir bahkan kepala sekolah Lord tidak akan bisa melakukan apapun padanya di hutan Qianwood Selatan. Petik 2. Ketika Han Qingyu mengakui kultivasinya, banyak penatua dan murid mempersembahkan semua kulit abu-abu yang ditampilkan. Kecemasan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. Keluarga Han sangat kuat. Ini menyebabkan mereka harus dipenuhi dengan segala macam penderitaan. Satu-satunya orang yang bisa mengandung Han Qingyu adalah tuan kepala sekolah. Namun, karena budidaya Han Qingyu sekarang berada pada tingkat yang sama dengan kepala sekolah Lord, itu berarti bahkan kepala sekolah Lord tidak akan dapat mengendalikannya. Bagaimana mungkin para murid hutan Qianwood Selatan dapat menerima berita ini? Mereka sudah menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan menjadi lebih gelap dan mereka harus hidup di bawah penindasan keluarga Han untuk selamanya. Haha, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Lord Han Qingyu telah mencapai kondisi seperti ini. Sekarang, di hutan Qianwood Selatan, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Han kita? Hahaha. Dibandingkan dengan orang lain,
Orang-orang dari keluarga Han yang memiliki ekspresi gelisah sebelumnya bersorak gembira. Emosi mereka yang bersemangat memenuhi wajah mereka tanpa menyembunyikan apapun. Seolah-olah mereka sudah menjadi penguasa hutan Cianwood Selatan. Gongsun Kuo, minggir sekarang dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memikirkan persahabatan lama kita dan bersikap belak-belakan kepada Anda. Han Qingyu mencibir. Tumpul, saya ingin melihat persis bagaimana Anda akan menjadi tumpul. Jika Anda ingin menyakiti Chu Feng hari ini, Anda harus melewati saya dulu. Gongsun Kuo. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawannya, Penatua Gongsun tidak gemetar di depan Han Qingyu. Sebaliknya, aura tanpa rasa takut sebelum kematian muncul dari tubuhnya yang lemah. Penatua Gongsun, junior ini benar-benar menghargai kebaikanmu. Namun, hal ini disebabkan oleh junior ini. Izinkan junior ini menjadi orang yang menyelesaikannya. Namun, tepat pada saat ini, suara Chu Feng terdengar dari belakang Penatua Gongsun. MGA, Bab 1038. Apakah Anda bosan hidup? Chu Feng, kamu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Penatua Gongsun terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa di saat kritis hidup dan mati ini, Chu Feng tidak akan bersembunyi di belakangnya dan malah berani berdiri. Kualitas karakter semacam ini memang di luar harapannya. Penatua Gongsun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Karena akulah yang menyebabkan malapetaka ini, maka aku harus bertanggung jawab. Namun, saya masih harus menyusahkan Anda dengan ini. Tolong bantu saya merawat teman saya ini. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Chu Feng menyerahkan Li Lei yang berada di atas bahunya kepada Penatua Gongsun. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Penatua Gongsun, Chu Feng berjalan maju dan, dengan senyum tenang, berkata kepada Han Qingyu. Akulah yang telah membunuh orang-orang dari keluarga Han kamu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, lakukan semuanya untuk saya. Petik 2. Berat, kamu punya nyali. Namun, saya percaya bahwa Anda harus tahu bahwa Kepala Sekolah Lord telah menentukan Anda untuk menjadi harapan hutan Cianwood Selatan kami. Anda pasti mengira bahwa saya tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda. Itu sebabnya Anda seberani ini kan? Petik 2. Han Qingyu mulai memeriksa Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, niat membunuh di matanya bahkan lebih jelas. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah dan, dengan nada marah, berkata, biarkan aku memberitahumu. Jika ini yang kamu pikirkan, maka kamu salah besar. Hari ini, tidak ada yang mampu menyelamatkan Anda. Bahkan jika Anda adalah orang yang diinginkan Kepala Sekolah Lord. Selama Anda berani membunuh orang-orang dari keluarga Han saya masih akan membunuh Anda tanpa penundaan. Petik 2. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau pikirkan. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Chu Feng sangat pandai menentukan apa yang dipikirkan seseorang dari gerak tubuh dan ekspresi wajah mereka. Dia sudah menentukan bahwa, meskipun Han Qingyu ini adalah hegemon yang sombong, berdasarkan reaksi yang dia miliki ketika dia pertama kali melihat Chu Feng, dia dapat menentukan bahwa ada rasa takut yang menahan kepala sekolah di kedalaman hati Han Qingyu. Dia telah mengalahkan penatua manajemen Elder Gongsun dan mereka dengan kekuatan absolut dan tampaknya sepenuhnya bertekad untuk membunuh Chu Feng. Namun, pada kenyataannya, dia hanya ingin menghukum mereka sebagai contoh bagi orang lain sehingga dia bisa menjaga martabat keluargaannya. Selanjutnya, jika dia benar-benar menangkap Chu Feng, dia mungkin tidak cukup berani untuk membunuhnya. Paling-paling, dia akan menyiksa dan menakuti Chu Feng. Dengan demikian, dari cara Chu Feng melihat sesuatu, jika dia terus membiarkan Penatua Gongsun dan mereka untuk melindunginya, Penatua Gongsun dan mereka akan terus menderita siksaan. Karena mereka adalah penatua manajemen. Jika mereka dipukuli oleh orang lain sebelum banyak murid ini, martabat dan kehormatan mereka akan sangat rusak. Daripada itu, lebih baik bagi Chu Feng untuk melangkah maju pada waktu sebelumnya. Bahkan jika dia menerima siksaan dan penghinaan, dia setidaknya bisa tidak melibatkan penatua Gongsun dan mereka. Setelah semua, Chu Feng tumbuh dibenci, diintimidasi dan dihina oleh orang lain dan karenanya, tidak takut dihina. Itu karena selama dia bisa hidup, suatu hari dia akan mengembalikan semua penderitaan dan penghinaan 10 kali lipat kepada mereka yang telah melakukan itu padanya dan menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Chu Feng, hari ini adalah hari kematianmu. Han Qingyu berteriak dengan dingin. Saat dia mengatakan kata-kata itu, dia telah menyebarkan pangkat 9 Martial King yang menindasnya mungkin menyebabkan langit yang kosong bergetar tanpa henti. Namun, meskipun langit sudah mulai bergoyang, Chu Feng terus berdiri dengan kokoh di sana. Menuju kata-kata yang Han Qingyu katakan, Chu Feng hanya mengabaikan mereka dan terus memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya.
Kamu berani terus tersenyum? Berlututlah dan akui kesalahanmu. Tindakan Chu Feng membuat Han Qingyu marah. Han Qingyu melambaikan lengan bajunya. Kekuatan menindas yang telah menutupi wilayah ruang ini berubah menjadi pisau tajam dan terbang ke arah kaki Chu Feng. Pu. Pu. Saat pisau terbang melewati, dua semburan darah menyembur keluar dari kaki Chu Feng. Daerah yang diiris melewati pedang yang mengekspos tulang putih menakutkan Chu Feng. Hajar. Hajar. Petik 2. Meskipun ini yang terjadi, tubuh Chu Feng hanya sedikit bergoyang. Dia sebenarnya tidak berlutut. Sebaliknya, ia terus berdiri di sana dengan kuat. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan rasa sakit dari kakinya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah Chu Feng menerima serangan Han Qingyu, dia benar-benar terus tersenyum. Dia melihat ke Han Qingyu dan berkata, "Kamu ingin aku berlutut? Anda tidak memenuhi syarat." Petik 2. Kecil dari wilayah Laut Selatan. Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat, bukan? Sangat baik. Hari ini, saya akan membuat Anda berlutut kepada saya atas kemauan Anda sendiri. Petik 2. Han Qingyu sangat marah dengan tindakan Chu Feng sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Namun, meskipun ini masalahnya, dia tidak mencoba membunuh Chu Feng. Sebaliknya, dengan niat darinya, beberapa bilah yang terbentuk dari penindasannya mungkin terbang melewati langit dan meninggalkan banyak luka berdarah di tubuh Chu Feng. Tindakan Han Qingyu bukannya meningkatkan kepercayaan Chu Feng. Dia sekarang hampir sepenuhnya yakin bahwa Han Qingyu tidak berani membunuhnya. Kalau tidak, dengan disposisi Han Qingyu, dia pasti tidak akan melalui banyak upaya dalam mencoba membuatnya berlutut dan malah akan langsung membunuhnya. Setelah memahami kelemahan lawannya, Chu Feng yang keras kepala secara alami tidak akan menyerah. Alih-alih, dia dengan keras berkata, "Kamu ingin aku dengan sukarela berlutut padamu? Dalam mimpimu." Petik 2. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa terus pamer. Han Qingyu juga bukan karakter biasa. Alasan mengapa dia ingin Chu Feng berlutut di depan semua orang ini adalah agar dia bisa mendapatkan kembali kehormatan keluargaannya. Namun sekarang, Chu Feng ini sebenarnya menolak perintahnya di depan semua orang ini. Ini setara dengan memberinya tamparan di hadapan mereka semua. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan membiarkan Chu Feng pergi dengan ringan. Dia telah membuat resolusi tegas untuk membuat Chu Feng berlutut padanya hari ini. Dengan demikian, dengan niat, energi kuat yang dikontrolnya mulai menyiksa Chu Feng. Terlepas dari betapa sulitnya Chu Feng, dia tidak bisa mengalahkan siksaan yang diulang dari peringkat 9 Martial King. Hanya dalam sekejap mata, tubuh Chu Feng menjadi sangat termutilasi. Dia sekarang berlumuran darah. Selain wajahnya, tidak ada tempat lain pada dirinya yang tidak terluka. Namun, meskipun demikian, Chu Feng terus berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk berlutut ke Han Qingyu. "Berlutut. Jika kamu masih menolak untuk berlutut, aku akan membunuhmu." Kemampuan Chu Feng untuk bertahan menyebabkan Han Qingyu tidak tahan lagi. Dia berteriak eksplosif dan berhenti menyiksa Chu Feng. Sebagai gantinya, ia memancarkan kekuatan bela diri tingkat raja dan mengubahnya menjadi puluhan ribu senjata. Semua senjata ini dibebankan ke Chu Feng. "Omong kosong. Mungkinkah pria tua ini benar-benar berencana untuk membunuhmu?" Petik 2. Melihat puluhan ribu senjata yang berisi kekuatan destruktif tak terbatas yang terbang menuju Chu Feng, Egi yang selalu tenang mulai panik. Itu karena ini benar-benar berbeda dari pedang yang diciptakan dari kekuatan yang menindas dari sebelumnya. Meskipun bilah-bilah itu kuat, mereka tidak fatal. Namun, puluhan ribu senjata mampu dengan mudah memenggal kepala Chu Feng. "Aku tidak dapat memastikan apakah dia berencana untuk membunuhku. Namun, saya yakin dia tidak akan bisa membunuh saya hari ini." Petik 2. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan fatal, Chu Feng memiliki ekspresi kepastian di wajahnya. Dia tidak menghindari serangan yang datang. Alih-alih, dia berdiri di sana dan diam-diam menunggu serangan puluhan ribu senjata yang menyerbunya. Di sudut mulutnya ada senyum percaya diri yang tak tertandingi. "Berhenti segera." Petik 2. Seperti yang diharapkan, tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, suara yang sudah tua namun tidak beraturan tiba-tiba terdengar di langit. Setelah suara itu terdengar, lapisan energi tak berbentuk muncul di depan Chu Feng. Energi ini dibebankan pada puluhan ribu senjata. Gemuruh. Sebelum energi tak berbentuk itu, puluhan ribu senjata yang terbentuk dari kekuatan Han Qingyu yang menindas sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan. Seketika, mereka semua hancur. Bahkan Han Qingyu terpengaruh oleh energi dan akhirnya mundur beberapa meter ke belakang. Surga. Ini, melihat pemandangan di langit, hampir semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Han Qingyu tidak terkecuali. "Teman kecil, aku membiarkanmu menderita." Tepat pada saat semua orang tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan Chu Feng. Pria tua ini memiliki rambut putih seperti salju dan penampilan yang sangat ramah. Namun,
Dia muncul tanpa suara. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah udara. Berdiri di depan Chu Feng, kekuatannya sangat kuat. Namun, hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah aura yang dipancarkan oleh sesepuh ini. Aura ini sangat kuat, itu aura di atas Martial Kings. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, meskipun begitu kuat sehingga sama sekali berbeda dari Martial Kings, itu bukan aura seorang kaisar martial. Ini adalah aura di atas Martial Kings namun di bawah Martial Emperor. Pada saat yang sama ketika Chu Feng dengan penuh perhatian menatap orang tua itu juga dengan penuh perhatian memandang sebagai Chu Feng. Pada saat pria tua itu muncul, dia tersenyum. Namun, setelah dia melihat keadaan berlumuran darah di mana Chu Feng berada, dia langsung marah. Han Qingyu, apakah kamu lelah hidup? Tiba-tiba, pria tua itu berbalik, mengangkat tangannya dan langsung membalik dan menghancurkan pangkat 9 Raja Bela Diri Han Qingyu ke tanah. MGA. Bab 1039 tingkat setengah marsial kaisar. Petik 2. Pemogokan telapak tangan pria tua berambut putih itu bukan masalah kecil. Han Qingyu hancur ke bawah dan, seperti pedang, dia memotong beberapa pohon besar yang terhubung ke langit. Baru saat itulah dia menabrak tanah. Debu melambung ke langit setelah Han Qingyu menabrak tanah. Gempa mulai mereda, kawah yang dalam muncul di depan mata semua orang. Ketika kawah besar itu mulai mengembang, beberapa pohon besar lagi tumbang. Tuan Kepala Sekolah, semua yang terjadi terlalu mendadak. Hanya setelah Han Qingyu dihancurkan ke tanah semua orang memperhatikan bahwa orang tua yang telah menghancurkannya ke tanah dengan satu serangan telapak tangan dan berdiri di depan Chu Feng sebenarnya adalah kepala sekolah dewa mereka. Selamat Kepala Sekolah Lord untuk berhasil menembus ke tingkat Half Martial Emperor dan menjadi peringkat 1 Half Martial Emperor. Setelah melihat aura yang dipancarkan oleh Kepala Sekolah Hutan Qianwood Selatan, berbagai sesepuh yang hadir semuanya sangat gembira. Terlepas dari apakah mereka berdiri di udara atau berdiri di tanah, mereka semua segera berlutut dan memberi hormat kepada kepala sekolah. Setelah ini, para murid berhasil bereaksi dan buru-buru berlutut untuk memberi hormat kepada kepala sekolah juga. Pada saat yang sama, mereka dengan keras meneriakkan kata-kata ucapan selamat. Selain itu, mayoritas dari mereka memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Namun, dibandingkan dengan para penatua dan murid lainnya, meskipun para penatua dan murid keluarga Han juga berlutut dan meneriakkan kata-kata selamat, mereka tidak memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Sebaliknya, mereka memiliki ekspresi panik dan keresahan. Itu karena terlepas dari budidaya apa yang dimiliki kepala sekolah Lord mereka saat ini. Tetap benar bahwa satu serangan telapak tangan dari Lord Headmaster telah memukul Han Qingyu turun dari langit. Ini telah menunjukkan bahwa Chu Feng memang sangat penting. Kalau tidak, kepala sekolah Lord tidak akan sejauh itu untuk menyerang penatua hukuman untuknya. Kemungkinan, keluarga Han mereka benar-benar akan bertemu dengan bencana kali ini. Setengah kaisar bela diri. Egi, tingkat seperti apa itu? Dibandingkan dengan yang lain, hal yang menjadi fokus Chu Feng bukanlah kedatangan kepala sekolah Lord ini. Sebaliknya, itu adalah kultivasi Lord Headmaster ini. Itu karena sebelum kepala sekolah hutan Qianwood Selatan tiba, Chu Feng sudah samar-samar merasakan bahwa aura yang kuat mendekatinya. Aura itu bukan sesuatu yang dirasakan Chu Feng untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, itu sengaja dikirim kepadanya oleh orang itu. Tampaknya orang itu sengaja mencoba memberitahu Chu Feng untuk tidak takut karena dia akan segera datang untuk melindunginya. Pada saat itu, Chu Feng sudah menduga bahwa orang yang bergegas ke arahnya kemungkinan adalah kepala sekolah Lord dari hutan Qianwood Selatan. Itulah alasan mengapa Chu Feng bisa tetap tak kenal takut. Adapun kejutan Chu Feng saat ini, itu adalah kultivasi Lord Headmaster ini. Chu Feng merasa itu sangat aneh untuk memulai. Aura Lord Headmaster ini benar-benar berbeda dari Martial Kings. Itu aura di atas Martial Kings. Namun, itu juga sama sekali berbeda dari aura Kaisar Bela Diri. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi bingung. Secara logis, wilayah di atas Raja Bela Diri adalah Kaisar Bela Diri. Namun, budidaya Lord Headmaster ini adalah antara Martial King dan Martial Emperor. Dengan kata lain, dia lebih kuat dari Martial Kings tetapi lebih lemah dari Martial Emperor. Aura khusus semacam ini telah menyebabkan Chu Feng menjadi sangat bingung. Namun, ketika semua orang mulai meneriakkan kata-kata ucapan selamat dan Kaisar setengah bela diri, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Ternyata tuan kepala sekolah ini adalah Kaisar setengah bela diri. Tidak pernah Chu Feng pernah mendengar tentang tingkat kultivasi seperti itu. Dengan demikian, ia segera meminta Egi untuk bimbingan. Ini sebenarnya, perbedaan level yang kalian semua miliki di sini benar-benar berbeda dari dunia roh asura kita. Dapat dikatakan bahwa kita ada di dua tingkat budidaya yang sama sekali berbeda.
Alasan mengapa saya menyebutkan kepada Anda sebelumnya bahwa saya memiliki budidaya kaisar bela diri di masa lalu hanyalah penilaian kekuatan saya. Petik 2. Sebenarnya, di masa lalu, aku sengaja bertanya tentang banyak hal mengenai duniamu karena penasaran. Ini secara alami termasuk tingkat kultivasi yang Anda semua miliki di sini. Petik 2. Dari senior yang sangat kuat, saya belajar tentang beberapa level kultivasi yang Anda semua miliki. Namun, saya belum pernah mendengar tentang tingkat budidaya setengah marsial kaisar. Egi menggelengkan kepalanya, ekspresi bingung tergantung di wajahnya yang sangat cantik. Berdasarkan reaksi mereka, tampaknya mereka agak terbiasa dengan apa yang disebut tingkat kaisar setengah marsial. Tampaknya tanah suci martialisme memang berbeda dari wilayah Laut Timur. Hal-hal yang mereka ketahui di sini jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan. Tampaknya kita harus membuang pengetahuan yang telah kita tentukan sebagai kebenaran di masa lalu dan menerima pengetahuan baru. Petik 2. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke orang-orang di bawah ini. Kegembiraan samar muncul di matanya. Itu karena Chu Feng gemar memperluas pengetahuannya. Paling tidak, itu berarti dia membaik. Boom, tepat pada saat ini. Kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Hisap tanpa batas mengalir keluar dari telapak tangannya. Itu menyedot Han Qingyu yang telah hancur jauh ke dalam kawah kembali ke udara. Batuk-batuk-batuk, saat ini Han Qingyu dalam keadaan acak-acakan dengan wajah tertutup debu. Di atas debu ada beberapa zat berwarna hitam gelap yang tampak seperti cairan padat. Itu jelas darahnya. Serangan telapak tangan dari kepala sekolah Lord bukan masalah sederhana. Tuan Kepala Sekolah, Anda telah mencapai terobosan? Meskipun wajahnya ditutupi debu yang menyebabkan penampilannya tidak dapat ditentukan, orang masih bisa tahu dari tatapannya yang berkedip-kedip betapa menakutkannya Han Qingyu saat ini. Terlepas dari betapa penindasan dan kekagumannya dia sebelumnya, saat ini dia di hadapan Lord Headmaster seperti serigala penyendiri yang telah bertemu dengan harimau ganas. Semua kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya menghilang seperti asap di udara tipis. Satu-satunya yang tersisa adalah ketakutan yang muncul dari lubuk hatinya. Han Qingyu, kamu benar-benar memiliki keberanian yang ekstrim. Anda benar-benar berani menyerang seseorang yang saya minta. Anda benar-benar tidak menempatkan saya, kepala sekolah Anda, dalam pikiran. Apakah Anda sudah bosan hidup? Petik 2. Meskipun kepala sekolah Lord tampaknya sangat ramah, kemarahan yang mengancam serta kekaguman yang tak dapat diganggu-gugat dikeluarkan darinya. Sensasi semacam itu telah menyebabkan semua penonton bergetar. Adapun Han Qingyu, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan apa yang dia rasakan. Dewa, Tuan Kepala Sekolah, aku tidak sengaja menentangmu. Jujur ada alasan untuk ini. Anak ini membunuh banyak orang dari keluarga Han saya tanpa alasan atau alasan. Sebagai penatua hukuman, saya hanya memberinya pelajaran. Tuan Kepala Sekolah, jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa pergi dan bertanya kepada mereka. Mereka semua telah melihat apa yang terjadi. Han Qingyu buru-buru menjelaskan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengarahkan jarinya ke orang-orang di bawah. Namun, setelah diarahkan oleh jari Han Qingyu, orang-orang di bawah langsung ketakutan. Mereka buru-buru minggir atau menundukkan kepala dan tidak berbicara. Mereka tidak ingin ditarik ke dalam perselisihan yang fatal ini tanpa alasan sama sekali. Gongsun Kuo, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mendengar kata-kata ini, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan mengerutkan kening. Dia tidak repot-repot memperhatikan Han Qingyu dan sebaliknya menoleh ke penatua Gongsun dan bertanya. Tuan Kepala Sekolah, ada kesalahan dengan apa yang dikatakan Han Qingyu. Itu bukan seluruh kebenaran. Tepatnya siapa yang melakukan kesalahan dalam hal ini. Akan lebih baik bagi Kepala Sekolah Lord untuk menentukannya. Melihat ini, penatua Gongsun yang sudah terluka parah tidak peduli untuk peduli pada Han Qingyu. Dia berjalan dan menceritakan apa yang terjadi pada Kepala Sekolah Lord dengan detail lengkap. Dia yang memusuhi Han Qingyu untuk memulai dengan alami tidak akan menjelaskan apa yang telah terjadi. Sebagai gantinya, dia mulai menambahkan detail pada cerita. Dia tidak hanya menyebutkan apa yang terjadi hari ini. Dia bahkan berbicara tentang semua jenis perilaku jahat yang keluarga Han lakukan di hutan Cianwood Selatan di masa lalu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan mengerutkan kening lebih dalam. Dia menutup matanya dan dengan lembut membelai janggutnya yang putih salju. Tampaknya dia telah memasuki perenungan mendalam. Saat ini sedang terjadi. Tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Selain suara angin bertiup di dedaunan, burung-burung pun tidak bersuara. Anehnya, tempat itu sunyi. Setelah waktu yang lama, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan perlahan membuka matanya. Tekad yang menentukan melintas melewati sepasang matanya yang dalam. Wos, petik 2. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia pertama-tama memancarkan aura khusus dan kuatnya keluar.
Kemudian, dengan suara seperti guntur, dia berteriak, Han Qingyu, sebagai penatua hukuman, Anda menangani masalah dengan tidak adil. Mengandalkan fakta bahwa Anda memiliki wewenang, Anda dengan sengaja memihak keluarga Han, membiarkan mereka berperilaku tidak bermoral. Dengan hukum surga, ini tidak bisa ditoleransi. Petik 2. Adapun keluarga Han, Anda mengandalkan perlindungan Han Qingyu dan menjadi tidak disiplin dan di luar kendali. Di hutan Qianwood Selatan saya, Anda telah melakukan semua jenis kejahatan yang tak terbayangkan. Dosa Anda yang meluap menjulang ke langit. Anda telah sangat memengaruhi sistem pengaturan hutan Qianwood Selatan saya dan merusak lingkungan kultivasi para tetua dan murid kami. Petik 2. Karena keluarga Han pernah memberikan layanan berjasa untuk hutan Qianwood Selatan saya tidak akan membahas masalah ini lebih jauh hari ini. Namun, perilaku jahat keluarga Han harus segera dihentikan. Anda tidak diizinkan melakukan kejahatan lagi. Petik 2. Jadi, aku menyatakan bahwa aku akan mengeluarkan semua keluarga Han dari hutan Qianwood Selatanku. Di masa depan, tidak ada keturunan keluarga Han yang diizinkan setengah langkah ke hutan Qianwood Selatan. Petik 2. Siapapun yang menolak untuk mengikuti keputusan saya ini akan dibunuh tanpa kecuali. Petik 2. MGA. Bab 1040 Harapan Hutan Qianwood Selatan. Tuan Kepala Sekolah, mohon bersikap lunak. Lihatlah bagaimana keluarga Han kami setia dan mengabdi pada hutan Qianwood Selatan selama bertahun-tahun. Tuan Kepala Sekolah, kami mohon, tolong beri kami kesempatan lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata Kepala Sekolah Lord, Han Qingyu dan anggota keluarga Han lainnya langsung terpana. Seolah-olah palu raksasa yang beratnya jutaan kati dijatuhkan pada mereka, menghancurkan mereka ke keadaan terpana. Untuk mengusir semua anggota keluarga Han dari hutan Qianwood Selatan dan melarang semua keturunan keluarga Han dari melangkah setengah langkah ke hutan Qianwood Selatan di masa depan, terlalu kejam. Tidak hanya itu, secara instan memberantas semua kekuatan yang keluarga Han telah kumpulkan di hutan Qianwood Selatan. Itu bahkan memutus jalan keluar dari keluarga Han. Ini menyebabkan anggota keluarga Han benar-benar tidak mampu menerimanya. Tuan Kepala Sekolah, meskipun keluarga Han bersalah, mereka, bagaimanapun, telah memberikan layanan berjasa yang tak terhitung jumlahnya ke hutan Qianwood Selatan kita. Mereka juga telah mengirim banyak individu berbakat ke Gunung Qianwood untuk hutan Qianwood Selatan kami. Bagaimana kalau kita membuat mereka memperbaiki kesalahan masa lalu mereka dan memberi mereka kesempatan lagi? Bukan hanya keluarga Han yang meminta pengampunan. Bahkan ada beberapa penatua yang memohon kepala sekolah dewa atas nama keluarga Han. Meskipun tirani keluarga Han di hutan Qianwood Selatan adalah sesuatu yang dibenci banyak orang, keluarga Han sebenarnya sangat berguna bagi hutan Qianwood Selatan. Keluarga Han adalah klan besar. Meskipun mereka telah meminjam sumber daya hutan Qianwood Selatan untuk membudidayakan anak-anak mereka, mereka juga menyediakan banyak bakat luar biasa untuk hutan Qianwood Selatan. Misalnya, di antara murid-murid yang paling menonjol di hutan Qianwood Selatan sekarang, hampir sepertiga dari mereka berasal dari keluarga Han. Sebelum Chu Feng tiba di hutan Qianwood Selatan, beberapa murid yang paling kuat semuanya dari keluarga Han. Dari ini, orang bisa mengatakan pentingnya keluarga Han memiliki untuk hutan Qianwood Selatan. Terlepas dari betapa keterlaluan kejahatan mereka, mereka memang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi hutan Qianwood Selatan. Jika keluarga Han benar-benar dikeluarkan dari hutan Qianwood Selatan dan memutus hubungan mereka dengan hutan Qianwood Selatan, itu akan menjadi kerugian besar bagi hutan Qianwood Selatan. Jadi, meskipun banyak dari para penatua tidak menyukai keluarga Han, ketika mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, mereka tidak ingin keluarga Han meninggalkan hutan Qianwood Selatan. Itu karena tanah suci martialisme dipenuhi dengan kekuatan. Jika keluarga Han diusir dari hutan Qianwood Selatan, mereka masih bisa dengan mudah bergabung dengan kekuatan lain. Jika mereka bergabung dengan kekuatan yang antagonis terhadap hutan Qianwood Selatan, maka bukankah itu akan menjadi kehilangan ekstrim bagi hutan Qianwood Selatan? Kalian semua, tutup mulut. Mengemis dari berbagai sesepuh sebenarnya membuat marah kepala sekolah hutan Qianwood Selatan. Saat dia meneriakkan kata-kata kemarahan itu, langit dan bumi bahkan bergetar. Suaranya sangat keras dan jelas. Bahkan langit muncul seperti hampir hancur. Adapun orang-orang yang hadir, mereka semua menerima kejutan yang kuat. Setelah teriakan nyaring ini, semua orang menutup mulut mereka dengan erat. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena mereka telah merasakan tekad Lord Headmaster dalam mengusir keluarga Han dari hutan Qianwood Selatan. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Siapapun yang menolak untuk mengikuti keputusanku ini akan dibunuh tanpa kecuali. Mungkinkah aku harus mengulangi diriku sendiri? Kepala sekolah Southern Qianwood Forest menatap tajam ke semua orang. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Itu karena mereka tahu sesepuh hutan Qianwood Selatan akan selalu berdiri teguh dengan apa yang dia katakan.
Jika ada yang berani mengatakan kembali, mereka mungkin benar-benar dibunuh olehnya. Sama seperti ini, keluarga Han yang telah membuat tirani hutan Cianwood Selatan sepenuhnya diusir dari hutan Cianwood Selatan pada hari ini. Apakah itu penatua hukuman Han Qingyu atau murid-murid luar biasa yang telah dipelihara hutan Cianwood Selatan selama bertahun-tahun dan berencana untuk mengirim ke Gunung Cianwood tahun ini? Selama mereka berasal dari keluarga Han, mereka semua diusir dari Cianwood Selatan hutan. Sebenarnya ada orang yang telah mengantisipasi hari ini. Itu karena terlepas dari seberapa kuat keluarga Han, perilaku mereka dalam beberapa tahun terakhir benar-benar terlalu berlebihan. Keluarga Han saat ini sudah memiliki ide untuk merebut kekuatan hutan Cianwood Selatan dan menjadi penguasa sendiri. Ini adalah sesuatu yang kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tidak bisa mentolerir. Namun, sebelum hari ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa sumbu yang akan mengarah pada pengusiran keluarga Han dari hutan Cianwood Selatan sebenarnya adalah anak muda dari wilayah Laut Selatan. Tidak ada keraguan bahwa setelah hari ini, nama Chu Feng akan menyebar melalui hutan Cianwood Selatan yang luas. Itu karena dia benar-benar menciptakan peristiwa besar yang mengejutkan. Pada saat ini, Chu Feng berada di aula istana kepala sekolah. Dia benar-benar pulih dari lukanya. Namun, saat dia sendirian di aula istana yang mempesona dan mewah, itu tampak agak sepi. Kepala sekolah hutan Cianwood Selatan yang mengundang Chu Feng ke tempat ini. Namun, karena kepala sekolah hutan Cianwood Selatan secara pribadi pergi untuk mengusir mereka dari keluarga Han dan menempatkan penatua hukuman baru dan penatua lainnya, ini akhirnya memakan waktu cukup lama. Karena itu, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tidak dapat hadir dengan Chu Feng sepanjang waktu. Berderit, akhirnya, pintu masuk aula istana yang telah ditutup sepanjang waktu dibuka. Sosok tua muncul dari pintu masuk. Itu adalah kepala sekolah hutan Cianwood Selatan. Teman kecil Chu Feng. Aku minta maaf atas keterlambatan ini. Masalah mendesak yang harus saya urus telah terjadi. Saya akhirnya membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Melihat Chu Feng, kepala sekolah hutan Cianwood Selatan tersenyum. Namun, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi minta maaf. Tuan kepala sekolah, murid ini benar-benar tidak layak atas permintaan maaf Anda. Chu Feng buru-buru bangkit dan dengan sopan menyapa kepala sekolah. Tidak peduli apa, dia telah bergabung dengan hutan Cianwood Selatan. Dengan demikian, dia sudah menjadi murid hutan Cianwood Selatan. Saat berhadapan dengan kepala sekolah Lord, bagaimana mungkin dia berani bersikap kasar? Selain itu, kepala sekolah Lord ini adalah orang yang telah menyelamatkannya. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Teman kecil Chu Feng. Tidak perlu bagi Anda untuk memperlakukan saya sebagai sesepuh Anda. Apalagi kepala sekolah. Jika memungkinkan, saya berharap Anda memperlakukan saya seolah-olah saya adalah teman Anda. Petik 2. Nama saya Sikong Zaixing, teman kecil Chu Feng. Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Kata kepala sekolah hutan Cianwood Selatan dengan senyum di wajahnya. Sikapnya sangat ramah. Meskipun itu adalah kehormatan Chu Feng untuk kepala sekolah hutan Cianwood Selatan untuk mengatakan kata-kata itu kepadanya. Tetapi karena Chu Feng, setelah semua, seorang murid, ia akhirnya menjadi agak bingung. Itu karena dengan statusnya, bagaimana mungkin dia memanggil tuan kepala sekolah dengan namanya? Namun, setelah memikirkannya, ide cemerlang tiba-tiba muncul di kepala Chu Feng. Dengan nada hormat namun tidak terlalu hormat, Chu Feng dengan sopan berkata kepada Sikong Zaixing. Junior Chu Feng memberi hormat kepada senior Sikong. Petik 2. Haha, baiklah, meskipun Anda masih memanggil saya sebagai senior, itu jauh lebih menyenangkan di telinga daripada disapa sebagai kepala sekolah Lord. Kepala sekolah Southern Cianwood Forest tertawa keras. Dia tampak sangat bahagia. Dia kemudian memeriksa Chu Feng dengan tatapan khawatir dan bertanya, teman kecil Chu Feng, bagaimana pemulihan tubuhmu? Senior, itu semua berkat pelet obat yang kamu berikan padaku. Luka Chu Feng sudah sembuh, kata Chu Feng. Itu hebat. Kepala sekolah Southern Cianwood Forest mengangguk. Dia kemudian berkata, teman kecil Chu Feng, akhirnya aku membiarkanmu menderita hari ini. Petik 2. Senior sudah menegakkan keadilan untuk Chu Feng. Bahkan jika junior harus menderita sedikit, itu sepadan. Chu Feng menjawab. Teman kecil Chu Feng, bahwa keluarga Han telah melakukan hal-hal jahat di hutan Cianwood Selatan saya selama bertahun-tahun. Namun, saya tidak peduli untuk mendengar atau peduli dengan perilaku mereka. Mungkinkah Anda berpikir bahwa saya kacau, tidak kompeten, dan tidak layak menjadi kepala sekolah? Tanya Sikong Zaixing. Tidak, senior Sikong. Saya merasa bahwa Anda pasti memiliki niat khusus untuk tidak mendisiplinkan keluarga Han sampai sekarang. Chu Feng menggelengkan kepalanya, meskipun ia hanya tahu kepala sekolah hutan Cianwood Selatan untuk waktu yang sangat singkat. Chu Feng tidak melihat Sikong Zaixing ini sebagai orang yang kacau. Sebaliknya, ia tampak sangat cakap. Teman kecil Chu Feng,
Kamu membuatku tersanjung. Tidak dapat dikatakan bahwa saya memiliki niat khusus. Namun, memang benar bahwa saya memiliki motif egois sendiri. Petik 2. Sebagai kepala sekolah hutan Cianwood Selatan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang perilaku keluargahan? Itu karena aku masih harus bergantung pada keluargahan. Keluargahan adalah keluarga besar dengan sejarah panjang di daerah ini. Mereka pada awalnya adalah kekuatan regional. Karena menjalin hubungan dengan salah satu sesepuh hutan Cianwood Selatan kami dan membuat perjanjian dengannya, mereka akhirnya mengirim sebagian keturunan mereka yang luar biasa ke hutan Cianwood Selatan kami untuk ditanami. Petik 2. Ini telah menjadi jalan selama bertahun-tahun. Selain mengirim murid ke hutan Cianwood Selatan kami, keluargahan akan melatih anggota mereka sendiri. Mereka benar-benar menolak untuk mengizinkan orang-orang dari keluargahan untuk bergabung dengan kekuatan lain. Petik 2. Alasan mengapa keluargahan seperti itu nampaknya karena mereka mematuhi perjanjian yang dimiliki oleh penatua mereka dengan penatua hutan Cianwood Selatan kita. Namun, itu sebenarnya karena keluargahan tidak mampu memisahkan diri dari sumber daya budidaya hutan Cianwood Selatan kita. Jika mereka pergi ke kekuatan lain, itu akan sangat sulit bagi keluargahan untuk mendapatkan status mereka saat ini. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mencoba secara diam-diam mentransfer sumber daya budidaya kekuatan itu ke keluargahan. Petik 2. Adapun alasan mengapa saya menutup mata terhadap perilaku keluargahan, itu bukan karena saya ingin mematuhi perjanjian dari senior kami. Sebaliknya, itu karena hutan Cianwood Selatan kami juga terpisah dari keluargahan. Petik 2. Hutan Cianwood Selatan kami berawal di Gunung Cianwood. Ini adalah kekuatan anak asli dari Gunung Cianwood. Alasan mengapa hutan Cianwood Selatan dibangun di wilayah ini adalah agar kami dapat mencari bakat luar biasa untuk dikirim ke Gunung Cianwood. Tujuan kami adalah untuk menyediakan aliran yang stabil dari generasi muda yang luar biasa ke Gunung Cianwood kami sehingga kejayaannya dapat terus berlanjut. Petik 2. Namun, tempat ini memiliki banyak kekuatan. Selain itu, bakat terbatas. Mungkin ada orang yang dianggap cukup berbakat di wilayah ini. Namun, ketika kami mengirim mereka ke Gunung Cianwood, sangat jarang bagi mereka untuk tidak dipandang rendah. Petik 2. Meskipun perilaku keluargahan berlebihan, jika dibandingkan dengan orang lain, bakat generasi muda keluargahan relatif baik. Setiap tahun, mereka mampu menyediakan sebagian dari murid berprestasi untuk hutan Cianwood Selatan kami. Petik 2. Ini memungkinkan hutan Cianwood Selatan kami dapat mengirim lebih atau kurang beberapa individu berbakat ke Gunung Cianwood. Meskipun bila dibandingkan dengan ketiga hutan Cianwood lainnya, baik kuantitas maupun kualitas para murid kami jauh lebih rendah. Namun, itu masih, secara keseluruhan, lumayan. Petik 2. Namun, jika kita tidak memiliki keluargahan, saya khawatir bahwa jumlah murid yang dapat dikirim oleh hutan Cianwood Selatan kami ke Gunung Cianwood akan sangat berkurang. Pada saat itu, hutan Cianwood Selatan kami, kekuatan tambahan asli untuk Gunung Cianwood, akan memberikan individu yang bahkan kurang berbakat ke Gunung Cianwood daripada kekuatan tambahan yang tidak asli. Kita akan kehilangan begitu banyak wajah sehingga kita tidak bisa mengangkat kepala lagi. Petik 2. Ketika menyebutkan masalah ini, Si Kong Zixing menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Adapun Chu Feng, setelah dia tahu tentang keseluruhan cerita, dia juga mulai merasa sangat menyesal. Terlepas dari apa maksud Si Kong Zixing, keluargahan telah diusir dari hutan Cianwood Selatan karena dia merasa bahwa tanpa sadar dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian besar bagi hutan Cianwood Selatan. Namun, alasan mengapa aku bertekad mengusir keluargahan dari hutan Cianwood Selatan kita adalah karena aku sudah melihat harapan hutan Cianwood Selatan kita. Adapun harapan itu adalah kamu. Tiba-tiba, Si Kong Zixing berbicara lagi. Tatapan bahwa ia memandang ke Chu Feng dengan berisi sensasi yang berbeda. Itu adalah tatapan yang dipenuhi dengan harapan besar.